Dan kalian memilih si petarung dan rapper Mira. Lihat, ini Mira. Wah, aku melihat sesuatu. Lihat, keren sekali. Isinya apa ya? Oh, sepertinya enak. Oh, tidak. Ayo lihat isinya. Ini kaos, cantik sekali. Dan ada apa lagi ya? Teman-teman, ini celana. Ada sesuatu yang lebih bagus dan lebih besar di dalam kotak. Ini sepatu. Ayo kita coba. Pas. Ayo ambil semuanya dan dadah. Wah, oh, dia melemparkan semua pakaiannya padaku. Terlalu kecil. Lihat kotaknya. Oh, ini dari Abby. Oh, dia sangat kuat. Aku suka ini. Ayo. Aku menghilangkan semua lemakku. Ambil ini, Derpy. Dan lihat, aku jadi sangat kuat dan celanaku muat. Mari kita lihat apa yang ada di dalam kotak. Wow, ini brankas mini. Susah sekali. Berat sekali. Apa isinya? Oh, ini butuh kunci. Mungkin kuncinya ada di dalam kotak ini. Kamu benar, Derpy. Ayo ambil. Oh, lihat ini. Kita butuh uang untuk kuncinya. Derpy, kamu punya uang? Aku cuma punya kartu kredit. Tunggu, aku ingat aku punya uang. Ada di kantongku. Ayo. Masukkan koin ke dalam mesin. Sekarang ambil kuncinya. Ini lebih susah dari yang kubayangkan. Sedikit lagi. Berhasil. Lihat, aku punya kuncinya. Kunci ini akan membuka brankasnya. Ayo lihat isinya. Oh, ini menegangkan. Ada boneka yang familiar. Itu Abby. Lihat, sepertinya dia butuh potong rambut. Cukup beri poni dan potongan rambut pendek. Dia punya sedikit masalah kulit, sama sepertiku. Aku punya krim untukmu. Oh, berikan sedikit. Oleskan di wajah kecilnya. Wow, dia sangat tampan. Tunggu, kenapa Mira punya boneka Abby? Apa ini artinya dia menyukainya? Gosh! Dah, Abby! Tunggu, di mana sepatuku? Aku tak bisa menemukannya. Derpy! Berikan kembali sepatuku. Derpy, dasar anak nakal. Tunggu, apa ini? Aku tahu, itu adalah alat untuk kuku jariku yang cantik. Tinggal gosok seperti ini, dan cukup. Selesai. Sekarang, aku bisa memakai sepatu cantikku. Aku sangat senang. Pakaian ini sangat cantik, aku suka. Hore, Derpy. Bravo! Tunggu, ada bau yang sangat tidak enak. Itu Zoe bau. Ayo buka. Wah, bau sekali. Ayo kita lihat isinya. Oh, permen lollipop. Wow, ini besar sekali. Tapi baunya sangat aneh. Ayo buka. Wah, baunya sangat tidak enak. Oh yikes, makanan kucing. Ini untukku. Nyam-nyam. Menjijikan. Aku harus melihat isi kotak ini lagi. Oke, aku menemukan sesuatu. Wah, ini jus Dr. Han. Enak sekali. Aku setuju. Lihat tanganmu. Oh, lihat pola-polanya menghilang. Astaga, benar-benar hilang. Aku tak percaya. Oke, ayo lihat apa lagi yang ada di dalam kotak. Oh, ini tas Sephora. Sepertinya Huntrix berkolaborasi dengan Sephora. Ayo lihat apa yang dilakukan Huntrix. Ada cermin Huntrix dengan warna favoritku. Apa itu? Hidungku terlalu besar untuk wajahku. Aku butuh solusi. Aku tahu harus bagaimana. Dia sedang apa? Percaya saja pada prosesnya. Selesai. Rasanya hidungku sudah pas. Iya, ini sempurna. Tapi sekarang aku berjerawat. Mungkin ada obatnya di dalam tas. Garpu? Aku tak tahu apakah ini bisa, tapi ayo coba. Oke, aku akan memencet jerawatku dengan garpu ini. Jerawatnya hilang. Sakit sekali, tapi jerawatnya hilang. Bagaimana bisa? Aku tak sabar melihat apa lagi isi tas ini. Oke, Huntrix memberiku palet makeup. Dan tada! Oh, banyak sekali warnanya. Ada pelembab bibir dan kuas prona mata. Aku akan pakai kuas prona mata. Ambil cermin, celupkan kuas ke warna ungu, dan letakkan di kelopak mata. Lagi, pelembab bibir. Aku pilih yang pink. Cantik sekali.
Aku terlihat cantik, ayo lihat isi kotak yang lain. Wow, ini camilan. Aku sangat lapar. Ayo buka. Oh, ini gummy sauce. Enak sekali, aku suka. Oke, ayo kita campur. Sumpit, ayo coba. Nyam. Mungkin ada rasa aneh dalam tubuhku. Aku tidak bisa berhenti menari. Ada apa ini? Gerakan yang keren. Tolong hentikan. Oh, Astaga, dia mati. wow. Oke, akhirnya berhenti. Aku tak akan menari lagi. Akhirnya saatnya membuka kotak Derpy. Ini kotakmu sekarang. Ayo, ayo lihat isinya. Oh, ini kotakmu. Kita akan buka kotak ini di akhir video. Kenapa? Derpy, kamu tak seru. Aku tahu. Iya, tapi ayo lihat apa lagi yang ada di dalam kotak. Aku tak percaya. Aku punya Derpy Labubu. Ini mirip dengan punyaku. Dan ini dia. Lihat mereka. Mereka sangat menggemaskan. Oh, apa yang mereka lakukan? Oh tidak, mereka bertengkar. Seperti hewan. Aku akan kirimkan mereka ciuman. Muah, lihat. Mereka jadi teman lagi. Ciumanku berhasil. Aku berhasil. Sekarang tidak bertengkar lagi. Gigimu bau sekali. Oh tidak, gigiku. Aku punya solusinya, pasta gigi. Sikat gigi. Oke, ayo, letakkan pasta gigi disikat. Gila! Apa yang terjadi? Oke, gigiku bersih dan sehat. Hore, ayo kita lihat isi kotak lagi. Oh, batu bulan. Ayo pecahkan. Gigi tidak berhasil. Mari kita pakai api. Ya, tidak berhasil juga. Spatula. Tidak berhasil. Yang ini akan berhasil. Tidak berhasil. Palu. 1, 2, 3. Ya, berhasil. Aku menemukan sesuatu. Oh, itu boneka squishy. Dan dia terlihat seperti Derpy. Ayo lihat lagi isi kotak. Oh, tidak ada apa-apa lagi. Itu kotak yang bagus. Miau. Ngomong-ngomong, ayo cek kotak Jinu ini. Tapi tunggu, ada cairan menjijikkan di atasnya. Apa itu? Ayo lihat. Wow, warnanya biru sekali. Ayo cek. Aku penasaran apa isinya. Aku dapat sesuatu. Wah, lihat. Itu soda pop. Dari Saja Boys. Aku suka mereka. Tapi ada cairan ungu yang aneh. Mungkin itu dari kalengnya. Ayo coba. Oh, wah, warnanya pink. Ayo coba. Tunggu, ada yang tidak beres. Sepertinya wajahku meleleh. Dan aku mau sendawa. Astaga, rasanya lega. Aku kembali normal. Oke, ayo kita lihat isi kotaknya lagi. Oh, aku dapat sesuatu. Wow, sayap ayam. Ayo makan. Wow, kita juga butuh Saja saus. Ini sangat pedas. Tuangkan banyak saus di atasnya. Aku butuh susu. Aku harus minum susu untuk menghilangkan rasa pedasnya. Sepertinya aku baik-baik saja. Ayo lihat lagi isi kotaknya. Ini Patrick Star. Aku suka Patrick. Oh, permen lollipop. Bagaimana kalau ini sepeda sausnya? Coba. Tidak. Ya, mungkin Patrick mau. Apa yang terjadi? Lollipopnya meleleh dan berubah jadi lendir. Lihat lendir ini, bergelembung dan menyenangkan. Sayap ayam, dia pasti suka. Nyam, 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 nyam. Oh, panas. Sayap ayamku jatuh ke sini. Aku harus mengambilnya. Aku merasakan sesuatu yang sangat kuat. Astaga, itu pedang Rumi. Lihat apa yang aku lakukan. Ya, aku jadi petarung sekarang. Ups, Kamu sudah gila. ups. Ayo lihat apa lagi yang ada di dalam kotak, oke? Keren. Itu mikrofon. We're going up. For this moment. You know forever we're growing. Wanna be golden. Matikan itu. Ayo perbaiki kameranya. Suaramu jelek sekali. Ngomong-ngomong, sepertinya aku mendengar sesuatu dari kotak itu. Apa itu? Dia bernyanyi. Aku ingin membukanya. Tunggu. Kita punya 10.000 like. Kita punya 10.000 like. Kita akan membuka kotaknya. Aku akan singkirkan rantainya. Oke, lihat emasnya. Oh, apa itu?
Ini sepertinya semacam alat... Oh, ini alat pembersih telinga. Aku harus bersihkan telingaku sekarang. Oke, ayo pergi. Oh, hehehe. Rasanya aneh, tapi sepertinya caranya sudah benar. Menjijikkan. Sekarang ayo lihat apa lagi isi kotaknya. Wah, ini kotak misteri Huntrix. Kira-kira aku dapat karakter apa ya? Ini Mira? Aku suka Mira. Sekarang kita lihat isi lain kotaknya. Ada sesuatu lagi. Wah, ini sisir Huntrix. Ada cat yang menetes. Ayo coba pakaikan ini di rambutku. Wah, warnanya jadi ungu. Iya, aku tahu. Ini sangat keren. Ini ungu pekat. Aku akan tambahkan lagi di atas kepalaku kali ini. Astaga, lihat. Rambutku sangat ungu. Tapi ada satu hal lagi yang kurang. Wow! Tada! Astaga, lihat rambut baruku. Sekarang aku terlihat seperti Rumi. Ayo lihat lagi isi kotaknya. Balikkan kotaknya dan tumpahkan semuanya. Oh, ini anting Rumi. Cantik dan berkilau sekali. Aku ingin memakainya. Lihat, cantik sekali. Aku suka. Ayo lihat lagi isi kotaknya. Mungkin ada lebih banyak perhiasan. Ini medali yang sangat penting untuk Rumi. Dan aku harus memakainya. Iya, keren sekali. Bling bling. Sebuah rantai sederhana. Sangat menggemaskan. Wow, sepertinya sekarang kita bisa membuka kotak terakhir. Aku tak yakin mau membuka yang ini. Aku sedikit takut. Oke, mari buka. Ayo lihat apa isinya. Derpy. Oh, maaf. Dasar kamu. Tapi tidak masalah, karena aku akhirnya menyelesaikan dandananku. Celana, jaket, nama Rumi di sini. Dan aku juga punya bling-bling kecil ini. Lihat rambutku. Dan aku juga punya sepatu yang sangat bagus. Ngomong-ngomong, sepatu tak begitu penting. Waktunya pergi. Aku siap jadi Rumi sekarang. Oke, ayo. Wow. Rumi akan menghadiri pesta Putri Duyung. Halo, aku harus periksa ekor putri duyungmu. Ekornya kelihatan aneh. Ada yang tak beres dengan ekormu. Ini asli. Baiklah, kamu boleh masuk. Selamat datang, bersenang-senanglah. Terima kasih sudah menerimaku, teman-teman. Hore, aku berhasil masuk dengan ekor palsuku. Wuhu, ayo kita pesta. Ini sangat menyenangkan. Hah? Oh tidak, ekor palsuku hilang. Aduh. Hehe, Hanya untuk Putri Duyung saja. maafkan aku. Aku tak bisa membiarkanmu lolos. Kamu ditangkap. Oh tidak. Tidak ada toleransi untuk penyusup. Ayo, kamu akan dipenjara. Sudah kuduga ekornya palsu. Kapal selam yang keren. Balerina Cappuccina ada di penjara Putri Duyung. Biar ku pindai dulu untuk memastikan kamu Putri Duyung asli. Kamu 100% Putri Duyung. Kamu bebas sekarang. Hore, akhirnya aku bebas. Petugas, aku juga bisa keluar dari penjara. Ku pindai dulu untuk memastikan kamu Putri Duyung. 0% Putri Duyung, kamu harus terlihat seperti Duyung di foto itu. Baik, aku akan bertransformasi jadi Putri Duyung. Aku harus mulai dari mana ya? Tunggu, aku harus punya ekor duyung dulu. Aku bisa dapatkan dari mana ya? Aku tahu. Tuan Kerangka, aku pinjam siripmu, ya. Kelihatannya mirip sirip ikan. Jadi ini bisa jadi ekor. Tapi kakiku harus dibungkus dulu dengan plastik. Duyung tak punya kaki dan lutut. Jadi, pasti kalian belum pernah lihat ekor duyung transparan. Aku memang hebat. Kenapa tertawa? Haha, kamu sebut itu ekor? Itu jelek dan tidak akan membuatmu bisa berenang di air. Dasar tak sopan. Oh, ada gurita. Cat semprot ungu, sempurna. Aku akan cat ekorku ungu. Ini warna favoritku. Buat jadi berkilau dengan glitter. Selesai. Ekor duyungku jadi lebih bagus. Lihat sisik yang berkilauan ini. Siripnya akan membantuku berenang. Keluarlah, Nemo. Petugas, lihat ekorku. Coba pindai sekarang. Aku yakin aku sudah jadi duyung. Baiklah, ayo kita lihat. Aku gugup sekali. Cuma 10% Duyung. Maaf, coba lagi lain kali. Tidak mungkin. Aku susah payah membuat ekor ini. Ada lubang. Derpy datang ke penjara untuk mengunjungi Rumi. Dia mau apa ya? Sepertinya ada sesuatu di belakangku. Derpy, kamu ngapain di sini? Aku senang kamu di sini. Itu kotak kecantikan?
Terima kasih sudah membawakan ini untukku, Derpy. Ayo lihat isinya. Wah, ini penuh alat rias. Oke, aku akan mulai dari perona mata. Biru, ungu, dan pink. Warna favoritku. Aku bisa jadi pusat perhatian seseorang. Tapi masih ada yang kurang. Tunggu, aku perlu jaring itu. Wajahku harus terlihat seperti duyung. Oleskan warna di pipiku di atas jaring agar mirip sisik. Nah, ini dia. Riasan putri duyung yang sempurna. Aku tidak butuh jaring ini lagi. Wah, aku ditangkap nelayan. Tak ada yang melihat, kan? Aku akan masuk ke lubang ventilasi ini. Aku berhasil. Ini tempat apa? Ya ampun, banyak kelelawar. Putri Duyung Wednesday sedang mencoba mengusir kelelawar. Kamu baik-baik saja? Aku bisa membantumu. Lihat, I'm done fighting. Now I'm rising. Rumi mencoba menakuti kelelawar dengan nyanyiannya. Wah, nyanyianmu berhasil. Aku senang bisa membantu. Kamu bisa bantu aku dan rambutku? Tentu saja, duduklah di kursi listrik ini. Kamu akan melakukan apa? Kursi listrikmu memberiku rambut baru. Tapi ini bukan gayaku. Sekali lagi kalau begitu. Aku terlihat seperti koki sekolah. Sekali lagi. Ini terlalu pendek. Bisa coba lagi? Ya ampun. Baiklah, bagaimana dengan ini? Ini baru terlihat seperti rambut duyung. Wow, Sudah puas sekarang. ya, ini cantik sekali. Terima kasih, Wednesday. Jangan datang lagi, ya? Aku akan kembali ke selku. Ini pasti sudah cukup untuk jadi duyung. Petugas, lihat rambutku. Cantik sekali, kan? Sekarang pindai aku, ya. Sedang memindai. Hanya 40% putri duyung. Kamu masih perlu berusaha lagi. Serius? Maaf, aturan adalah aturan. Aku mau cek cuaca dulu. Coba kita lihat. Oh, hari ini cerah. Hore! Kacamata, topi, dan tabir surya. Perlengkapan wajib cuaca cerahku. Hei, tahanan. Kamu juga harus menikmati cuaca hari ini. Kamu mau bawa aku kemana? Sudah, ikut saja. Oh, ini pasti halaman penjara. Barbie sedang memakan ceri favoritnya. Aku tersedak. Barbie, sayangku. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku harus bagaimana? Tidak! Hah, Tidak bisa. Bernapas. Aku akan menolongmu. Aku akan tekan dadamu dan mendorong cerinya keluar. Cerinya keluar. Kamu menyelamatkanku. Sini, aku peluk. Bagaimana aku bisa membalasmu? Ada satu hal yang bisa kamu lakukan untukku. Aku butuh baju atasan duyung. Cuma itu. Aku punya banyak atasan lucu. Untungnya aku bawa yang spesial di dalam kotak ini. Aku persembahkan baju atasan duyung yang keren. Wow! Kelihatannya sangat cantik. Aku suka sekali. Aku merasa luar biasa. Semua putri duyung pasti akan iri. Selamat jumpa. Waktunya makan siang. Ini makanan yang mereka sajikan di laut. Selamat makan. 1 sendok bubur rumput laut untukmu. Mungkin akan ku makan. Boleh aku duduk di sini? Boneka Squid Game juga jijik dengan makanannya. Robot tak makan makanan seperti ini. Aku mau makan yang lebih enak. Aku punya mie ramen. Aku iri. Kamu juga mau makanan yang berbeda? Tunggu, coba kupikirkan. Aku tahu. Untungnya aku bawa mie ekstra, tapi ini belum dimasak. Aku butuh seekor cumi, tapi hanya tintanya untuk menggambar di mie mentah ini. Tunggu saja, ini pasti keren. Lihat, aku gambar payung. Aku suka. Terima kasih sudah memberiku makanan. Tapi aku ingin sesuatu. Sebuah trisula, seperti yang dipegang duyung penjaga itu. Kita butuh garpu. Aku akan menembaknya dengan laserku. Ini dia. Hore, kamu berhasil. Duyung harus punya trisula. Aku harus pergi. Bagaimana penampilanku, petugas? Sudah seperti duyung asli, kan? Baiklah, kita biarkan pemindai yang memutuskan. Hanya 65% putri duyung. Apa? Tidak mungkin. Aku mau duduk. Ekorku mulai kelelahan. Awas, ada bulu babi di kursimu. Aduh, sakit sekali. Bokongku tertusuk. Petugas yang malang, biar ku bantu ya. Gunakan sarung tangan oven untuk menariknya pelan-pelan. Oke, selesai.
Tajam sekali. Aku punya ide ini bisa diapakan. Pertama, letakkan di meja kerajinan. Hilangkan semua durinya dengan hati-hati. Tempelkan duri-duri ini ke bando, lalu tambahkan dekorasi lain, seperti kerang dan mutiara. Dan terakhir, tambahkan sedikit sihir. Wow! Mahkota baruku terlihat keren. Aku merasa seperti bangsawan duyung. Petugas, bisa periksa aku sekarang? Bagaimana mahkota baruku? Wow, kamu melakukannya dengan baik. Tapi kita lihat kata pemindai. 99% putri duyung. Tinggal sedikit lagi. Apa? Ini masih belum cukup? Aku merasa sangat haus. Oh, ini teh boba duyung. Pas sekali. Aku harus bagaimana lagi? Tunggu. Di gambar duyung itu punya kalung mutiara. Itu dia yang kurang. Penjaga sedang minum teh boba. Aku jadi punya ide. Boba itu terlihat seperti mutiara. Aku harus mengambilnya. Ini kesempatanku. Oke, kocok dulu supaya berubah jadi kalung. Ayo kita lihat. Kalung mutiara. Pas sekali di leherku. Aku tak butuh kalung lamaku lagi. Petugas, bisa pindai aku lagi? Bagus. Sepertinya kali ini kamu berhasil. Baiklah, ayo kita pindah. 1.000.000% putri duyung. Kamu bebas sekarang. Hore, akhirnya. Wah, enak sekali bisa bebas. Berenang sebagai duyung jauh lebih mudah. Aku benar-benar putri duyung sejati sekarang. Masker wajah Wednesday. Aku coba pakai Diamkan sebentar sebelum dilepas. Wow, kulitku belum pernah sehalus ini. Ada abu nenek. Mungkin bisa kugunakan. Oh, aku mau bersin. Timusnya masuk ke dalam guci. Biar ku ambil. Tanganku tersangkut. Lepaskan. Aduh, tanganku jadi kotor. Biar aku bantu, Inek. Lihat ini. Ini benang gigi. Celupkan ke abunya. Dan gunakan sebagai jelak untukmu. Sekarang mata satunya juga. Nah, selesai. Wow! Lihat ini. Tangan kotor ini bisa dimanfaatkan. Oleskan ke bibirku sebagai lipstik hitam. Dari wajah Inek berubah jadi riasan ala Wednesday. Ada apa lagi ya dari roda putar? Rambut. Rambut warna-warniku harus diubah. Laba-laba itu memberiku ide yang bagus. Hei laba-laba kecil, akan kutekan punggungmu untuk mengeluarkan jaringmu. Jaring laba-labanya kena seluruh rambut Inek. Ini menjijikkan. Tenang, serahkan padaku. Aku butuh tulang ikan dari akuarium bekas ini. Gunakan tulang ikannya untuk menghilangkan jaring laba-laba dari rambutmu. Ini akan cepat dan mudah. Rambutku jadi rapi lagi. Sekarang waktunya mengecat rambut. Aku butuh mangkuk dan permen. Tuang permen ke dalam mangkuk, lalu tambahkan sedikit air. Sekarang aduk sampai airnya berubah warna menjadi hitam. Celupkan rambut agar warnanya berubah. Keren! Rambut Inek sekarang panjang dan hitam. Tentu saja, jangan lupa kepang ala Wednesday. Ada apa lagi ya dari roda putar? Saatnya ganti baju. Aduh, bajuku terlalu berwarna untuk jadi Wednesday. Lihat, lukisan itu hidup. Dia memberimu kuali ajaib. Sepertinya ini berguna. Aku harus bagaimana ya? Aku tahu. Lepaskan bajuku dan masukkan ke dalam kuali. Lalu tambahkan arang yang banyak. Sekarang aduk sampai bajuku berubah menjadi hitam. Aku mau tambahkan sedikit glitter biar makin keren. Sepertinya cukup. Aduk terus. Kurasa bajunya sudah siap. Wow, bajuku terlihat cantik. Sangat berkilauan. Bagaimana menurutmu? Hah? Ini tersedot ke dalam cermin. Tolong! Bagaimana caranya keluar dari sini? Keluarkan aku! Wah! Pakaian Inet berubah menjadi pakaian khas Wednesday. Makanya dia bisa keluar dari cermin. Selamat tinggal baju pink. Sekarang dia benar-benar mirip Wednesday.
Ada apa lagi ya dari roda putar? Kuku. Seru sekali. Aku tak boleh punya kuku panjang dan berwarna-warni lagi. Akan kutunjukkan kukuku. Rasakan ini. Hei, itu tak sopan. Oh, Ting. Ada yang mau kamu tunjukkan padaku? Alat pemenggal. Kelihatannya menakutkan. Baiklah, akan kumasukkan jariku. Aku gemetar ketakutan. Astaga, ini pasti sulit untuk disaksikan. Bagaimana kalau jarinya ikut terpotong? Kukuku yang panjang terpotong. Ada kue ulang tahun hitam. Untuk apa ya? Aku punya ide. Ambil lilin-lilin hitam ini. Saatnya berkreasi. Tempelkan lilin-lilin hitam ini di kuku. Nyalakan apinya, Ting. Sekarang kukuku jadi hitam dan berjelaga. Seperti Wednesday. Transformasi Wednesday-nya selesai. Inet sedang mengagumi dandanan barunya. Oh, tidak. Ada sesuatu yang merayap ke telinganya. Itu laba-laba raksasa. Singkirkan laba-labanya. Ting, tolong aku. Kotoran telinganya banyak sekali. Menjijikan. Pergi sana. Wow, ada banyak wadah di atas rak. Mungkin ada yang bisa membantuku di sini. Bagaimana dengan wadah kuning ini? Sepertinya ini tak digunakan. Aku campur dengan cairan hijau ini untuk mengosongkan isinya. Cepat, nyalakan korek api dan panaskan bagian bawah wadahnya. Panasnya membuat semua kotoran telinga keluar. Laba-labanya juga ikut keluar. Laba-labanya besar dan menjijikan. Ada apa lagi ya dari roda putar? Saatnya berganti sepatu. Hore! Sampai sepatuku terlalu pink. Ada apa, Ting? Oh, lihat ini. Ada tanaman piranha. Aduh, dia mencoba menggigitku. Aku butuh sarung tangan untuk melindungi tanganku. Aku kasih paha ayam raksasa saja. Kemarilah daun kecil. Aduh, masih menggigit. Aku butuh tenaga ekstra untuk mencabut tanaman ini dari pot. Ayolah. Berhasil. Sekarang aku perlu potnya. Lepaskan sepatuku dan masukkan ke dalam pot. Lalu kocok untuk meratakannya. Kocok, kocok, kocok. Oke, sepertinya cukup. Sekarang sepatu pink berubah menjadi hitam. Wow, sepatu baruku kelihatan hitam dan keren. Tampilan Wednesday-nya hampir lengkap. Selamat tinggal sepatu warna-warni. Wednesday, aku sudah mirip denganmu. Bisa lepaskan aku sekarang? Dia belum bisa pergi. Laba-laba itu mulai marah. Roda putar bilang aku butuh hewan peliharaan. Di mana, Ting? Ting, kamu di mana? Wednesday mengambil busur dan anak panah. Apa yang terjadi? Ya ampun, Ting mati. Dia terkena panah. Tingku yang malang. Siapa pelakunya? Astaga, sepertinya Wednesday yang melakukannya. Kamu pembunuh. Istirahatlah dengan tenang, Ting. Aku akan menguburmu. Aku akan merindukanmu. Semoga tenang di alam sana. Sepertinya air mata Inet melakukan sesuatu pada makam Ting. Lihat, Ting betina muncul. Aku punya peliharaan baru. Ting versi betina. Kita akan jadi sahabat selamanya. Transformasi Wednesday benar-benar selesai. Sebaiknya kamu keluarkan aku sekarang, Wednesday. Sepertinya laba-laba itu suka tampilan Wednesday Inet. Akhirnya dia pergi. Apa? Sekarang aku bisa kembali besar. Lihat, kita seperti kembar. Pergi sana. Aku tetap Wednesday yang asli. Makeup ini terlalu gelap untukku. Aku tahu. Pakai spons berbentuk hati ini. Celupkan ke air. Hapus dandananku dengan spons ini. Aduh, ada jerawat. Baiklah, aku coba pencet jerawatnya. Menjijikan. Setidaknya mereka sudah hilang. Wajahku jadi mulus. Wajah ini terlalu berwarna. Aku bisa pakai arang dan ulekan. Hancurkan arangnya jadi potongan kecil. Hancurkan, hancurkan. Lalu tambahkan lidah buaya. Cukup beberapa tetes dan diaduk semuanya. Ambil kuas dan oleskan arang ini ke wajah seperti masker.
Sekarang kita tunggu. Mari kita lihat. Riasannya sudah hilang. Sempurna. Tapi wajahku harus dibersihkan. Acar adalah kuncinya. Aku cuma butuh satu. Aku akan merautnya seperti ini. Lalu oleskan ke wajahku. Tunggu sebentar lagi. Sekarang saatnya melihat hasilnya. Nah, bagus kan? Wajah mereka siap untuk didandani. Wajahku kelihatan polos banget. Hiu, palet ini terlalu berwarna. Mataku jadi sakit. Akan kupakai cermin untuk memakai paletnya. Nah, hitam lebih sesuai dengan seleraku. Aku akan mulai dengan perona mata. Sempurna. Aku butuh tinta cumi-cumi. Kumpulkan dengan mangkuk. Lalu gunakan kuas. Akan kupakai tinta cumi-cumi ini sebagai lipstikku. Dandananku selesai. Mari kita lihat kosmetik apa yang kita punya. Semuanya berwarna hitam. Tidak, ini kabar buruk. Aku tahu, aku akan pakai pensil warna. Tada! Celupkan ke air sampai basah. Oke, sudah siap. Aku akan pakai ini untuk perona mata. Cantik banget. Satu hal lagi. Apa lagi ya yang bisa kupakai? Oh, kaos kaki jaring ini. Letakkan di wajah dan oleskan perona pipi di atas jaring untuk efek sisik. Tada! Selanjutnya aku butuh bubuk gelatin dan Fanta. Campurkan mereka di mangkuk. Lalu aduk. Tinggal celupkan bibirku dan tunggu sebentar. Waktunya dilepas. Tada! Warna lipstik yang bagus kan? Mereka mulai kembali ke gaya aslinya. Rambut merah ini bikin aku sebal. Aku mau mencukurnya. Piuh, untungnya Ting menghalanginya. Pasta gigi hitam? Kamu punya ide yang bagus. Tuang sedikit ke telapak tangan dan pakai seperti sampo. Kurasa ini sudah cukup. Pastikan sampai ke akar-akarnya juga. Akhirnya rambutku jadi hitam. Rambut ini membosankan banget. Aku tahu, aku butuh kubis. Sebastian, tolong aku. Tolong potong untukku. Hore, dadah. Oke, kalau kubisnya sudah dipotong, tuangkan air. Isi sampai penuh. Lalu aduk sampai airnya berubah warna jadi merah. Sekarang aku akan celupkan rambutku. Dan tada! Rambutku jadi merah, sama seperti rambut asliku. Gaya rambut yang cocok dengan kepribadian mereka. Bukan, tidak. Bukan ini. Semuanya terlalu berwarna. Makanya aku punya cat. Akan kucat ekor dan pakaian ini jadi hitam. Semuanya harus gelap. Seperti ini. Ini dia, gaya Wednesday. Ada ikan buntal. Aku butuh duri-durinya. Pasang di ekorku sebagai hiasan tambahan. Cantik. Sekarang aku akan pakai jaring ikan ini sebagai lengan baju. Aku mulai merasa seperti Wednesday. Pakaian ini menyedihkan. Ayo kita cek lemarinya. Yang benar saja, semuanya hitam. Apa-apaan ini? Oh, ada sesuatu yang berwarna. Aku bisa pakai kain tule ini seperti ekor. Cantik sekali, seperti Putri Duyung. Untuk bagian atas, aku harus putar otak. Pertama, aku butuh krayon. Warnai bagian bawah setrika dengan oranye, pink, dan biru. Lalu mulai setrika pakaiannya. Tunggu sebentar. Akhirnya ada warna di bajuku. Tada! Cantik kan? Tambahkan juga mutiara di sekitar kerahnya. Pakaian baruku jadi keren banget. Transformasi yang cantik. Ini hari ulang tahun Wednesday. Tapi orang tuanya nggak tahu kalau dia sebenarnya Ariel. Bola mata, aku nggak mau. Tapi ini kan makanan kesukaanmu. Ini favorit ibu juga.
Kamu beneran memakannya? Apa yang terjadi? Saatnya bersenang-senang. Hei, bangun. Aku punya hadiah buatmu. Hore! Apa itu? Wah, kalung mutiara. Aku suka banget. Oh, tombol itu fungsinya apa ya? Apa yang terjadi? Oh iya. Hentikan. Beri aku tombolnya. Tidak, biarkan aku bersenang-senang. Nona, jangan berkelahi. Dulu Wednesday suka menyetrum. Aku harus ke kelas. Di mana bukuku? Hei, Ariel. Wah, kamu membuatku kaget. Ayo berciuman. Menjauhlah sana. Ciuman saja dengan bulu babi. Aduh, sakit. Dah. Hah? Pria malang itu butuh bantuan. Oh, tidak. Aku harus bagaimana? Sebastian, aku butuh bantuanmu. Aku datang. Hei, aku bisa mencabut durinya dengan capit Sebastian. Pelan-pelan, aku hampir mencabut semuanya. Aku merasa jauh lebih baik. Dan begitulah cinta baru mulai bersemi. Ayo pergi, sayang. Tepat sasaran. Hah? Apa yang terjadi? Apa ada badai? Sepertinya badai membuat Wednesday dan Ariel kembali ke tubuh mereka sendiri. Ew, aku benci busuk dan panah. Aku nggak suka rambut ini. Beraninya kamu melakukan ini ke rambutku. Kita kembali normal. Aku benci semua pengganggu bodoh itu. Oh, tidak. Wednesday terlihat kesal. Itu si anak populer. Apa yang sedang dia lakukan? Kamu rupanya di sini. Kamu kira kamu bisa sembunyi dariku? Lihat toilet kotor ini. Aku celupkan kamu di sini ya. Oh, Wednesday yang malang dicelupkan ke toilet. Anak ini benar-benar jahat. Kok kamu terlihat jelek banget sekarang? Ini sangat memalukan. Kamu sangat menjijikkan. Kamu memang aneh. Wednesday anak aneh. Kamu apakan si Wednesday? Kamu siapa? Pahlawannya? Wednesday, ayo bersihkan semua lendir itu. Aku jadi ikut sedih. Ini mungkin agak perih. Banyak lendir di rambutmu. Oke, sepertinya sudah bersih. Tidak ada lendir lagi. Mau bunga mawar yang indah? Wow, terima kasih. Bunganya cantik sekali. Oh, mereka berdua jatuh cinta. Aku nggak akan biarkan dia lolos begitu saja. Aku ingin mereka bertemu dengan piranha peliharaanku. Apa yang Wednesday rencanakan? Apakah itu piranha? Para pengganggu itu sedang bersenang-senang di kolam renang. Wednesday datang dengan piranhanya. Ngapain kamu di sini, Wednesday? Balas dendam. Apa-apaan ini? Rasakan piranha peliharaanku. Wednesday melepaskan piranha ke dalam kolam. Ayo kabur! Oh tidak, piranhanya mendekat. Mereka mengejar para pengganggu. Ini menyenangkan. Piranhanya menggigit seluruh tubuhku. Aduh! Pergi sana! Oh, Paul datang. Kenapa kamu lepas piranhanya? Maaf, aku cuma ingin balas dendam. Oh tidak, kamu terluka. Lukanya parah. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu. Benarkah? Oh, sepertinya mereka akan berciuman. Pasangannya manis. Oh, ada yang datang. Ayo ikut aku, Wednesday. Duduk di kursimu. Jangan bergerak. Mulai sekarang kamu dikeluarkan dari kelas ini. Dikeluarkan? Oh tidak, lampunya kenapa? Lihat, ada monster di belakangmu. Hah? Dia akan memukul si guru jahat. Wednesday tak melihat kejadiannya. Oh, murid-murid mulai berdatangan. Guru jahat tewas. Ada bekas cakaran di dadanya. Apa? Aku harus menelpon polisi. Polisinya datang. Dia akan menyelidiki kasus ini. Biar ku periksa mayatnya. Dia menemukan petunjuk. Ada bekas cakaran di dada guru jahat. Wednesday pelakunya. Dia yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku. Ada noda merah di tangan Wednesday. Sepertinya itu darah. Paul datang. Oh tidak, apa yang terjadi pada guru jahat? Ada apa ini? Kamu baik-baik saja, Wednesday? Tenang, ada aku. Tapi siapa pembunuh guru jahat? Paul melihat sesuatu. Kenapa kuku Inet patah?
Oh tidak, Paul sangat bingung. Dia harus pergi. Wednesday akan mengikutinya. Kepalaku pusing. Tunggu, aku ikut denganmu. Aku semakin pusing. Bayang-bayangannya selalu muncul di kepalaku. Wednesday, berhenti mengikutiku. Sepertinya aku akan pingsan. Oh tidak, Paul pingsan. Oh, Wednesday punya cakar. Dia menyerang guru jahat begitu saja. Hei, bangun. Kamu cuma bermimpi. Wah, kamu yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku pembunuhnya. Menjauhlah dariku. Oh, tidak. Paul tak percaya kepada Wednesday. Dia lari menjauh. Tunggu, apa ini? Sepertinya ada mayat lain. Si anak populer juga dibunuh. Apa itu? Itu terlihat seperti kuku. Ada apa ini? Ada mayat lain? Hei kamu! Dia pembunuhnya. Hah? Ayo tangkap dia. Bukan aku. Sebaiknya aku kabur. Kita harus menangkapnya. Ayo kejar dia. Ada yang aneh di sini. Ini terlihat seperti kuku pink, tapi kuku Wednesday berwarna hitam dan Inet punya kuku pink yang hilang. Apa dia melihat sesuatu yang aneh? Sebaiknya aku pergi. Aku harus mengikutinya. Tidak ada orang yang melihat Paul. Dia bisa memeriksa kuku yang tidak dia temukan dengan tenang. Siapa pemilik kuku ini? Inet ada di belakangnya. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Ada manusia serigala di belakangmu. Wednesday masih dikejar-kejar. Cepat, sembunyi di balik tiang. Kami datang, Wednesday. Kami akan menangkapmu. Mereka melewati Wednesday. Mereka tidak melihat tempat dia sembunyi. Sepertinya aku aman sekarang. Ini mawar yang diberikan Paul kepadaku. Aku dapat penglihatan. Paul diserang. Aku harus menyelamatkannya. Aku datang. Itu mereka. Aku punya kalung perak. Ini bisa mengusir manusia serigala. Lepaskan dia. Berhasil. Peraknya menyakiti manusia serigala. Wednesday, kamu menyelamatkanku. Lihat, aku menemukan sesuatu. Para murid menemukan mereka. Kita harus kabur. Tangkap mereka. Kembali ke sini, pembunuh. Wednesday dan Paul akhirnya sampai di kantor dokter. Mereka harus mengganjal pintunya dengan kursi supaya tak ada yang masuk. Hei, buka pintunya! Dokter, tolong kami. Kami punya informasi. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Kamu terlihat mencurigakan. Kalau begitu, tunjukkan padanya. Oh, baik, kami menemukan kuku ini. Bagus sekali. Sepertinya si dokter jahat bisa melacak pemilik kuku ini. Dia letakkan kuku di mesin. Mesin ini bisa memberitahu siapa pemilik kukunya. Oh, itu terlihat seperti Inet. Hore! Apa? Inet? Dia pembunuhnya? Hah? Oh, tidak. Mesinnya rusak. Kuku itu mulai terbakar. Tidak. Itu satu-satunya bukti kita. Ups, maaf. Oh, tidak. Mesinnya terbakar. Para murid dan polisi datang. Mereka berhasil membuka pintu. Mereka datang. Oh, tidak. Mereka terjebak. Mereka akan menyerang Wednesday dan Paul. Apa yang Inet lakukan? Tidak. Mereka bukan pembunuh. Tunggu, si dokter membuka jendela. Hari sudah malam dan artinya jelas ada bulan purnama. Dan bulan purnama membuat Inet berubah jadi manusia serigala. Lihat tangannya. Oh, tidak. Dia sedang berubah. Semua orang bisa melihatnya. Dan sekarang mereka mulai takut pada Inet. Inet berubah menjadi serigala. Oh, tidak. Dia akan menyerang semua orang. Aku akan memeluknya agar Inet berubah kembali. Aku jadi manusia lagi. Biar aku jelaskan. Aku punya alasannya. Waktu temanku Wednesday diganggu, aku marah sekali. Lalu mereka juga menggangguku. Mereka mengurungku di loker. Rasanya sangat tidak adil. Ketika bulan purnama datang dan aku berubah menjadi serigala, aku tidak bisa mengontrol kemarahanku lagi. Sebagai serigala, aku membalas dendam pada guru jahat dan anak populer karena mengganggu Wednesday. Aku tidak bisa menghentikan diriku.
Jika Paul menemukan kukuku, aku takut tertangkap dan kehilangan kendali lagi. Aku tidak mau menyakiti Paul atau yang lainnya. Aku beruntung Wednesday menghentikanku. Aku akan menerima hukumanku. Enid akan masuk penjara. Kamu menyelamatkan kami, Wednesday. Hooray! Sang penyelamat. Si Anu benar-benar gelap sekarang. Sudah saatnya tidur siang sebentar. Oh, kamu menaburkan pasir ke seluruh selimut Wednesday. Bayangan besar mendekat. Ini hanya berarti satu hal. Kamu mengacaukan selimutku. Oh, kakiku juga berpasir. Saya tidak bisa menginjak selimut kalau begini. Tengkorak? Sekarang bukan saatnya membuat hiasan Halloween. Aku akan menyelipkan tengkorak ke sudut, serta beberapa bom dan hal lainnya untuk menjaga sudut tetap naik. Siapkan handuk dan mangkuk air yang bisa untuk mencelupkan kaki berpasir. Airnya membersihkan pasir dari kakiku. Dan handuk untuk mengeringkannya. Sekarang saya bisa bersantai di selimut bersih. Di mana ada kemauan, ada ombak. Wuhuu, waktunya bermain pasir. Aku akan mengubur kakiku juga. Ada sesuatu yang bergerak di bawah pasir. Hah? Apa itu? Itu ular? Tidak. Menjauh dariku. Kamu yang beracun licin. Oh tidak, itu menggigitku. Sepertinya seseorang butuh bantuan. Aku datang, Enid. Hati-hati. Sekarang Anu mendapat duri landak laut. Kedua orang ini benar-benar sedang mengalami hari yang berduri. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Mengapa mereka selalu membuat masalah? Kita akan membutuhkan lem. Aku akan menuangkan lem di sekitar duri landak laut Anu dan kemudian akan lebih mudah ditarik keluar. Lihat. Wow, giliranku. Untuk gigitan ular, kita akan membutuhkan pompa ganda. Ini akan dengan mudah menghisap racun dari kedua bekas gigitan. Itu adalah gawe yang luar biasa. Hah? Ularnya kembali. Penakut, racun kecil ini adalah temanku. Model ini cantik. Wednesday, lihat. Hah? Kulitmu mengelupas kelamaan berjemurnya. Ih, kamu punya serutan bonito. Apa? Tolong deh, terkelupas di seluruh lenganku. Aku tahu, gunakan roller untuk mengelepasnya. Aku akan punya kulit baru dalam waktu singkat. Semua sudah hilang sekarang. Kamu seperti ular. Saatnya mendapatkan kulit berjemur. Kamu berani menertawaiku. Aku punya rencana untukmu. Ayo Anu. Aku akan menggunakan tabir surya di telapak tangan si Anu. Fantastis. Apakah aku mendengar sesuatu? Lupakan. Jejak tangan dari tabir surya berarti daerah itu tidak akan menjadi gelap. Bagus sekali. Aku tak sabar untuk melihat warna di kulitku. Apa ini? Jejak tangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tak bisa memiliki kulit yang merata. Aku perlu alas bedak yang lebih gelap. Aku harus menutup ini. Hari ini semakin seru saja. Cewek-cewek ini sedang ingin berjemur ya. Aku perlu meregangkan kedua lenganku. Ketiakmu berbulu lebat. Serangga hidup di dalam hutan itu. Wednesday, lihat ketiak itu. Nah, ini memalukan. Lollipop, aku membutuhkan itu. Tidak, apa yang kamu lakukan? Nah, lollipop itu lengket. Aku bisa menggunakannya untuk mencabut bulu ketiakku. Sebenarnya itu pintar, tapi aku tidak bisa makan lollipop berbulu. Untungnya aku punya yang lain. Dan aku punya satu lagi ketiak yang berbulu. Apa yang harus dilakukan? Kelihatannya kamu masih punya lollipop. Wadah lollipop. Gadis mewah ini akan melindungi lollipopku. Sini. Baiklah, gunakan saja dengan bebas. Hah? Kenapa tidak berfungsi? Ayo, cabut saja. Benda ini tidak berguna. Kamu sudah melakukan pekerjaanmu dengan baik, wadah cantik. Jangan kecut gitu. Enid sedang bersantai dengan yoga. Tapi Wednesday tampak frustasi dengan sesuatu. Sinar matahari mengganggu mataku. Semoga kacamata ini membantu. Apa? Di mana lensanya? Kemari. Apa selanjutnya? Enid terlihat sangat fokus melakukan yoga.
Matahari tidak akan memperhatikan jika aku melakukan sesuatu dengan mat yoganya, kan? Anu, aku butuh bantuanmu. Pemotong? Oh ya, ide yang bagus. Saya melihat Anu memotong mat yoga. Satu sudut tidak akan menyakiti. Bagus sekali. Sekarang aku akan memotong lengkungan, lalu menusuk lubang kedua ujungnya. Ujung-ujung kacamataku dapat dengan mudah masuk ke dalam lubang-lubang itu. Voila, visor instan. Matahari tidak akan mengganggu mataku lagi. Hah? Apa yang terjadi dengan mat yogaku? Oh, bagaimana situasinya berbalik? Sekarang giliran Wednesday untuk bersantai, dan giliran Inet untuk merasa frustrasi. Tak ada yang lebih enak dari es krim arang di hari yang panas ini. Hah? Oh, Wednesday, ikutlah. Mari berenang. La 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 la. Ini menjengkelkan. Baiklah, aku akan pergi berenang. Hah? Pasirnya terlalu panas. Kakiku jadi gosong. Tahan. Oh Tuhan, kulitnya meleleh karena panasnya. Ini menjijikkan. Es krim? Mungkin kedinginan akan meredakan kakiku. Apa yang harus aku lakukan? Pasirnya terlalu panas. Cepat Wednesday, ini seru. Pelampung stik kolam renang. Anu, ambilkan itu. Cepat. Kayu. Perahu dalam airan sungai. Lihatlah keterampilan berenangku. Hah? Pelampung stikku. Aku tidak bisa berenang. Tolong. Pelampung stik kolam renang dan kapak. Sepertinya dia akan membuat sesuatu dulu sebelum menyelamatkan Inet. Aku akan memotong kecil pelampung stik kolam renang, lalu menggunakan selotip untuk melekatkan di kakiku. Bagus, aku bisa berjalan di atas pasir tanpa membakar telapak kakiku. Tolong. Aku nyaris tenggelam. Matahari bersinar. Waktu yang sempurna untuk berjemur. Tampaknya si Anu ingin Wednesday bercermin. Pergi sana. Biarkan aku melihat. Apa? Aku begitu merah. Saatnya melumuri diriku dengan tabir surya. Aku akan menuangkan tabir surya ke dalam nampan, gulungkan, dan lukis diriku dengannya. Warna kemerahan ini harus hilang. Di lengan dan kaki juga. Dan dada. Terima kasih atas bantuanmu, Anu. Tubuh Wednesday tertutup tabir surya. Hanya saja jangan berdiri di depan dinding putih, atau kamu akan menghilang. Kamu terlihat seperti hantu. Tunggu, apa? Aku masih pucat. Aku juga terlihat seperti hantu. Tabir surya dan minuman apa? Aku tahu. Aku akan menuangkan tabir surya ke dalam mangkuk dan mencampurkannya dengan bubuk kakao. Kemudian aku akan mencampurnya sampai berwarna coklat. Aku akan mengambil roll cat dan menggulingkannya ke seluruh tubuhku. Harus melapisi setiap inci kulitku. Siapa yang butuh matahari ketika kamu bisa mendapatkan kulit gelap DIY? Hah? Kamu tukang tiru. Nah, sepertinya memang benar apa yang mereka katakan. Berlawanan memang bisa menarik. Aku ingin menonton film sambil bersantai di kolam renang. Aku tak bisa melihat layar. Mataharinya terlalu terang. Oh, ada seseorang di belakangmu. Apa? Apakah aku melihat sesuatu? Atau itu adalah kotak yang bisa bicara? Lucu, ini aku, Inet. Kotak ini terlihat berguna. Aku punya ide. Aku akan memotong lubang berbentuk ponsel di atas kotak ini. Aku hanya perlu sesuatu untuk melapiskannya dengan warna hitam. Hai cumi-cumi kecil. Saatnya untuk bermain-main dengan lendirmu. Aku akan menggunakan tinta cumi untuk melukis kotak ini menjadi hitam. Dan menggosokkannya dengan roll cat. Sekarang aku akan meletakkan ponsel di atas lubang. Dan meletakkan kotak di atas kepala. Hebat. Aku bisa melihat layar dengan baik. Aku bisa menonton acara favoritku sambil mendapatkan kulit berjemur. Hidup yang sempurna. Wow, ada putri duyung sungguhan di kolam. Aku ingin bermain dengannya. Dan aku ingin memakannya.
Mari tangkap dia dengan jaring. Wow, tolong aku. Aku akan menggoreng ikan ini. Ayo bermain. Aku juga akan membantu. Tarik, tarik. Ya, kita berhasil menangkapnya. Oh, apa yang kalian lakukan padaku? Astaga, Putri Duyung. Saatnya makan siang. Tidak, jangan dimakan. Menjauh. Aku kembali ke dalam air. Jauhi aku, manusia. Tidak, aku ingin berenang dengannya. Kalian membuat Putri Duyung itu pergi. Sepatu kolam renang. Aku punya ide bagus. Aku akan menggambar ekor sirip besar dan menempelkan sepatu kolam renang di tengahnya. Kemudian aku akan memotongnya dan menutupinya dengan payet, persis seperti ekor betulan. Aku baru saja membuat ekor Putri Duyung. Lihat kilauannya. Aku juga punya sirip. Gadis Putri Duyung, mari berenang bersama. Wih, aku adalah seorang Putri Duyung. Sekarang makan siangku hilang. Oh, jari-jari pendek si Anu terlihat seperti sosis. Oh, yang benar. Biarkan aku makan. Astaga, es itu sangat tajam. Oh tidak, dia akan jatuh ke arahku. Hah? Dia berhenti. Oh, terima kasih Wednesday. Ini camilanku. Aduh, gigiku patah. Es bodoh ini merusak gigiku. Apa yang bisa kulakukan agar dia merasa lebih baik? Es, aku tahu. Masukkan es ke blender untuk menghancurkannya. Lalu pindahkan ke dalam gelas. Tuangkan sirup coklat di atasnya. Dan tambahkan permen mata. Lihat, aku membuat pencuci mulut manis agar kamu merasa baikan. Aku juga punya satu, jadi kita kembar. Wow, ini enak. Aku suka. Minuman dingin di cuaca dingin. Sempurna. Aku sakit. Aku bersin terus. Aku akan bersin lagi. Acih! Ingusnya akan muncrat. Ingusnya mendarat di bubur Wednesday. Yuh, dasar. Ups, maaf ya. Buat apa vakumnya? Aku cuma memvakum makananku. Oh, phew. Kamu membuatku gugup. Bagaimana dengan pompa? Kamu mau menggunakannya di hidungku? Ya, aku akan membersihkan toiletnya. Kukira itu untukku. Aku punya suntikan sekarang. Kamu mau apa? Akan kulupas jarumnya. Kita tak membutuhkannya. Oke, aku akan gunakan suntikan ini untuk menyedot semua ingusmu. Aku tak menyangka ini sangat menjijikkan. Iu. Wow, akhirnya aku bisa bernapas lagi. Hore! Jangan peluk aku, atau aku masukkan ini kembali ke hidungmu. Pelan-pelan, Ting. Ini sangat licin. Aku akan jatuh. Wow. Aduh, jangan punggungku. Hah? Aku baik-baik saja. Duri-duri di gelangku memberiku ide. Tempelkan beberapa duri di bagian bawah sepatuku. Lihat betapa tajamnya mereka. Tak akan tergelincir lagi di atas es. Sekarang ayo kita teruskan. Di mana, Ting? Tunggu aku. Sepatu berduriku bekerja dengan baik. 5 menit kemudian. Aku harus hati-hati. Aku punya seember penuh glitter. Oh tidak, esnya sangat licin. Aku akan jatuh. Aduh, sakit sekali. Aku jadi penuh dengan glitter. Tunggu, aku punya ide yang bagus. Buat sepatuku berkilauan dengan menempelkan lem di bagian bawahnya. Pastikan olesannya merata dari bawah ke atas. Selanjutnya, tambahkan beberapa glitter secara merata. Sepatuku sangat bersinar. Sepatuku juga tak licin lagi. Aku memang pintar. Lihat, tak akan tergelincir lagi. Dingin sekali. Inet sepertinya sedang merencanakan sesuatu untuk menghangatkan suasana. Kita tuangkan teh panas di atas lubang di salju. Lihat, ada yang bergerak. Apakah itu jari? Jari-jari itu terlihat familiar. Itu Ting. Kamu menyiramnya. Tega sekali kamu. Kamu baik-baik saja, dasar gadis jahat. Maafkan aku tak sengaja. Maafkan aku ya. Iu,
Anjing itu meninggalkan genangan kencing. Aku tahu. Diamlah, aku akan segera kembali. Ambil bola salju dengan kencing anjing itu dan letakkan di atas kerucut es krim. Dia takkan menyadari perbedaannya. Aku punya es krim untukmu. Apa ini? Rasa mangga? Kamu baik sekali, Wednesday. Iu. Ada yang aneh? Kenapa kamu tertawa? Benda kuning ini apa? Kencing anjing? Ini sangat menjijikkan. Keluarkan dia dari mulutku. Itu dia caranya membalas dendam. Musim dingin mereka jauh dari kata tenang. Lihat, aku membuat bola salju berbentuk bebek. Aku akan menambahkan warna favoritku juga. Pink, biru, dan orange. Wow, pasukan bebek salju berwarna-warni. Mereka sangat menggemaskan. Hah? Wednesday terlihat sibuk. Ini artinya perang bola salju. Haiya! Aduh, apa ini? Wajahmu! Sudah ku bilang, aku punya basoka bola salju. Tembak! Aduh! Ini tak adil. Itu balasan karena menantangku. Aku tak sabar untuk makan mie panas. Hah? Suara apa itu? Apa? Burungnya berubah menjadi es. Begitu juga makanannya. Apa ini? Keras seperti es. Aku tak mungkin makan mie beku. Telurnya bahkan belum sempat kugoreng. Apa yang akan kita lakukan? Mereka selalu butuh bantuan ekstra. Dan Ting ada di sini untuk membantu. Kertas aluminium, kamu berpikiran sama denganku. Ya! Bungkus mangkuknya dengan kertas aluminium seperti ini. Ini akan menahan panasnya. Lalu letakkan mie di atasnya. Jadi kita bisa memakannya sebelum dia membeku. Selamat makan, Nona-nona. Iu, mereka masuk ke genangan air. Hal terburuk ketika bagian dalam sepatumu terendam air. Lihat ini, ada tumpukan batu bara di dalamnya. Mungkin bisa kugunakan selagi masih panas. Pertama, letakkan batu bara di dalam sepatuku, lalu biarkan dia panas. Sekarang sepatuku sudah kering. Sekarang singkirkan semua batu baranya. Sempurna, aku bisa memakainya lagi. Rasanya nyaman, seperti ada perapian di kakiku. Kakiku sangat dingin. Aku harus melepas sepatuku. Menjijikkan, penuh dengan air. Kaos kaki basahku harus kulepas dan ganti dengan yang kering dan berbulu. Letakkan kantong plastik di kakiku agar kaos kakiku tak basah lagi. Lalu lapisi dengan kaos kaki ekstra. Tak akan ada masalah dengan perlindungan ganda. Hooray! Bibir mereka jadi kering karena cuaca dingin. Tapi mengupasnya bukan ide yang baik. Bibirku jadi sangat kering. Aku butuh pelembab. Aku tahu, aku punya masker bibir di sini. Letakkan di atas bibir. Biarkan sebentar dan bibirku akan terasa segar dan terhidrasi. Hah? Ngomong-ngomong. Menjauhlah. Apakah itu Cheetos? Kamu bukan satu-satunya yang punya ide. Ambil segenggam Cheetos, lalu remukan menjadi serpihan dengan tangan kosong. Sepertinya cukup. Sekarang rendam bibir di dalamnya dan gunakan sebagai masker bibir. Mudah sekali. Hah? Sepertinya ada yang aneh. Rasa pedas membuat bibirku membengkak. Kamu mau menjadi Donald Duck ya? Tentu saja, musim dingin tak lengkap tanpa membuat boneka salju. Sepertinya aku harus memperbarui lipstikku. Tunggu, lipstik ini bisa kugunakan untuk membuat hidung boneka salju. Tambahkan mata dan bibir moyong juga. Sempurna. Tambahkan rambut palsu yang mirip dengan rambutku. Pop tube sangat cocok sebagai tangan karena sangat lentur. Satu hal lagi, shelving. Namanya setahu Inet. Membosankan sekali. Aku juga bisa mendandani boneka salju gunakan dinamit sebagai hidungnya. Tambahkan anak panah ke tubuhnya sebagai tangan. Bidikanku memang bagus. Oh, pinjam topi dan kacamata hitam sepupu It untuk boneka saljunya. Boneka saljuku keren.
Apa gunanya bom jika kita tidak meledakkannya, kan? Kita butuh sedikit rasa hangat di cuaca dingin ini. Musim dingin mereka jauh dari kata tenang. Apa? Bom? Jangan lupa tutup telingamu. Tidak! Kamu menghancurkan boneka saljunya. Dasar! Tunggu balas dendamku. Oh, angin di luar sangat kencang. Wajah mereka mulai membeku. Sepertinya kita perlu syal untuk menutupi wajah. Tunggu, aku punya ide yang lebih bagus. Aku harus melepaskan ikatan rambut kepangku. Sekarang rambutku terurai. Ikat kuncir kuda di depan wajahku. Wow, ini yang disebut dengan masker rambut. Rambutku terlalu pendek untuk mengikutinya. Aku harus cari cara lain. Selimut? Sangat hangat dan lembut. Aku punya ide yang bagus. Letakkan selimut itu dan oleskan lem di sepanjang pinggirannya. Lalu lipat selimutnya menjadi 2 untuk menempelkan pinggirannya. Lalu ulangi sekali lagi sampai terlipat seperti ini. Sekarang tambahkan selimut lain dengan desain hewan lucu. Aku punya syal wajah yang lucu. Masih bisa bernapas di balik rambut itu. Syal wajahmu sangat keren. Ayo lihat apa yang bergerak di dalam tubuhmu. Waktunya menjadi dokter. Semuanya, kenakan masker kalian. Ayo, kita mulai. Gunakan laser untuk memotong perutnya. Kita harus sangat berhati-hati dengan ini. Oke, ayo buka. Perutnya terkubur di bawah kawat. Kita pasti melakukan hal yang benar karena bonekanya bergerak-gerak. Di sana, ada yang sedang bergerak. Ada kunci di perutnya. Untung aku punya kunci ini. Ayo lihat isinya. Ini jamur. Hanya ada satu orang yang sangat menyukai jamur. Jelaskan ini, Mario. Sumpah, aku tak membunuh boneka itu. Biar ku jelaskan. Aku menawarkan sepiring jamur lezat kepada semua orang. Tapi tak ada yang mau mengambilnya. Mereka bilang jamurku menjijikkan. Tidak, terima kasih. Kecuali boneka Squid Game. Dia memakan semua jamurnya. Ada racun di dalamnya. Biar ku buktikan. Lihat, aku baik-baik saja. Kalian harus mencobanya sekarang. Aku akan coba satu. Bukan dia pelakunya. Aku akan mencari petunjuk lainnya. Ada bekas gigitan berlipstik. Akan kuperiksa bibirmu. Tidak, warnanya beda. Pastinya bukan yang ini. Inet, lipstikmu sama dengan bekas gigitannya. Pasang penutup mulutnya sebelum dia berubah menjadi serigala dan menyerang kita. Tidak, aku bisa jelaskan. Dia dan aku sedang bermain. Dia melempar bola dan aku mengambilnya. Tapi aku menggigit terlalu keras dan bolanya rusak. Bola itu tak memantul lagi. Tetapi aku masih ingin bermain. Jadi dia gunakan tangannya sebagai ganti bola. Itulah mengapa aku menggigitnya. Akan kuperiksa. Tangannya tak terpasang. Inet berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Akan kuperiksa tubuhnya untuk petunjuk lainnya. Hah? Rambut merah? Siapa di antara kalian yang berambut merah panjang? Bukan aku. Bukan aku? Kamu lihat sendiri. Dia pembunuhnya. Tangkap dia. Tidak. Mereka tak akan menangkapku jika aku masuk ke dalam pipa toilet. Takkan kubiarkan. Aku pandai memancing. Dapat. Terus tarik talinya. Aduh. Kamu ditangkap. Tidak, tolonglah, biar ku jelaskan. Ketika aku tiba di sini, aku masuk dari pipa toilet. Boneka Squid Game melihatku dan berkata penampilanku buruk. Jadi dia bilang dia akan membantu menata rambutku. Dia menyisir rambutku dan memasang beberapa klip. Dia juga merias wajahku dan aku tak pernah begitu cantik.
Jadi dia tertutup rambutku saat membantuku. Aku berhutang banyak padanya. Jadi buat apa aku membunuhnya? Aku harus menyelidiki ini lebih jauh. Aku menemukan sisir di sakunya. Ariel tak bersalah. Jejak menyesatkan. Pencarian ini harus dilanjutkan. Kita harus bagaimana, bos? Lihat, ada kamera CCTV. Kita harus memeriksanya. Mungkin dia akan memberi kita petunjuk. Ini komputernya. Ayo temukan rekamannya. Hah? Rekamannya sudah dihapus. Pembunuhnya pasti telah menghapusnya. Ada sidik jari di tombol hapus. Tolong berikan sikatnya. Oleskan sedikit bedak di sidik jarinya. Kenapa kamu mau pergi? Tak boleh. Tempelkan isolasi di atasnya untuk mengambil sidik jari. Aha, ini sidik jari dari jempol. Semuanya tunjukkan jempol kalian. Bukan aku. Lihat, punyaku berbentuk salju. Aku? Akan kutunjukkan aku tak bersalah. Lihat. Oke, baiklah. Akan kulakukan. Bukan? Bagaimana dengan Ting? Tunjukkan kamu tak bersalah. Apa maksudmu kamu tak mau melakukannya? Baiklah, akan kubantu. Tunggu, sidik jarinya cocok. Ting, kamu ditangkap atas dugaan pembunuhan. Tunggu, aku tak membunuhnya. Aku punya alibi. Jadi begini ceritanya. Boneka Squid Game menawarkan biskuit dalgona. Dan dia bilang aku cuma boleh ambil satu. Jadi aku mulai memotong bentuk bintang. Tetapi gagal. Oh tidak. Masih ada banyak biskuit di sana. Mungkin aku boleh mengambil satu lagi. Sementara itu, boneka Squid Game Gurita sedang bersantai di bar camilan. Aku sudah mengambil semua kuenya, tapi belum berhasil memotong satu pun. Oh tidak, ini buruk. Itu kamera CCTV. Oh tidak, dia mungkin menyadari aku mengambil semua kuenya. Aku harus menghapus rekamannya. Hapus. Jadi itulah yang terjadi. Aku mengerti. Jadi jika dia bukan pembunuhnya, maka kita harus terus mencari. Kita harus mencari kebenarannya. Hei, apakah itu telepon? Ana menelpon. Jadi ini pasti telepon Elsa. Oh, itu adikku. Hei, ada apa? Apa? Kalian semua menuduhku? Aku punya penjelasan untuk ini. Aku sedang selfie dengan Ariel. Dan Wednesday, karena aku suka mengabadikan kenangan. Tapi tiba-tiba baterai teleponku mati. Untungnya, boneka menawarkan chargernya, jadi aku bisa menyalakan teleponku lagi. Terima kasih, boneka. Ayo selfie. Lihat, ini selfie kami sebagai buktinya. Tunggu dulu. Lihat ini. Dracula menggigit bonekanya. Itu dia. Dia pasti pembunuhnya. Ayo tangkap dia. Buka pintunya, Dracula. Atau kami buka sendiri. Hah? Dia sedang tidur. Ayo bangunkan dia. Sudah dengan beberapa alarm, tapi dia masih belum juga bangun. Vampir benci bawang putih, kan? Seharusnya ini bisa membangunkannya. Jauhkan itu dariku. Kalian mau apa? Apa? Kalian kira aku membunuh boneka itu? Kalian salah besar. Aku baru saja selesai minum darah. Tapi aku ingin lagi. Aku mencoba mengambil darah dari semua orang. Tapi mereka terlalu banyak bergerak. Kecuali boneka. Aku adalah robot, kamu tak bisa menggigitku. Jadi bukan aku pembunuhnya. Karena aku bahkan tak bisa menggigitnya. Aku akan kembali tidur. Jadi kita masih belum tahu siapa pembunuhnya. Lihat, itu monster pemakan buku harian. Dia menuju ke arahku, tolong. Dapat. Aku penasaran apa yang tertulis di dalamnya. Dear Diary, hari ini aku membunuh boneka Squid Game. Itu buku harian Wednesday. Hah? Hei, mengapa kalian membaca buku harianku? Ini rahasia. Kamu ditangkap. Aku bukan pembunuhnya. Baiklah, akan kuberitahu apa yang terjadi.
Aku sedang memikirkan ide tulisan ketika aku melihat kedua orang ini sedang bermain darts. Bergabunglah dengan kami, kamu bisa ambil anak panah ini. Aku lebih suka menggunakan busur dan panah. Tidak! Elsa mendorongku, jadi tembakanku meleset. Aku sangat marah, jadi aku pergi. Lalu aku tersadar bahwa aku tak sengaja menembak boneka dengan anak panah. Oh tidak, apa yang terjadi padanya? Aku begitu senang dan menulis di buku harianku bahwa aku membunuh boneka Squid Game, tapi ternyata dia masih hidup. Sialan, setidaknya aku dapat anak panahku kembali. Intinya, kali ini aku tak membunuhnya. Jadi lepaskan borgolmu dan biarkan aku pergi. Bagaimana kau bisa lepas dari ini? Ayo kita lihat apa lagi yang bisa kita temukan di tubuhnya. Apa ini? Ada retakan di kepalanya. Aku akan pakai kertas untuk menyalin bekas riasannya. Sempurna. Sekarang cari siapa yang cocok dengan riasan ini. Boneka Squid Game, tunjukkan wajahmu. Bukan. Bukan juga. Bukan kamu. Assassino? Bukan juga. Sekarang kamu, Espressiona. Cocok. Kamu pasti pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi begini ceritanya. Aku sedang duduk di sofa mengagumi foto Assassino Cappuccino. Lalu Cappuccina datang dan dia merebut fotonya. Jadi aku coba merebutnya kembali. Kami saling menarik dan kepala kami saling terbentur. Tak cuma retak, hiasannya menempel padaku. Kami berdua terluka. Aku mau lihat lebih dekat. Ya, ada retakan dan bekas riasan. Dia berkata jujur. Aku mau cari petunjuk di tubuh balerina Cappuccina. Apakah ini bekas tangan? Wah, ya ampun, apa itu darah? Darah siapa itu? Kita harus ukur tangan kalian untuk tahu tangan siapa yang cocok. Semuanya kemari dan mulai ukur. Bukan dia. Bukan juga. Bukan. Ada banyak tangan, tapi punya siapa ya? Ya ampun, ukuran telapak keting pas sekali. Bisa jelaskan? Aku sedang di pesta teh bersama balerina Cappuccina. Aku sedang berenang di selai waktu dia tiba-tiba tersedak. Tentu saja, aku harus bantu dia. Aku ke punggungnya dan menepuk-nepuk. Makanya bajunya terkena selai. Itu beneran selai. Kamu bisa cek sendiri. Biar ku coba dulu. Iya, ini selai. Ting berkata jujur. Sudah kubilang. Jadi dia bukan pembunuhnya. Berarti penyelidikan masih berlanjut. Aku mau cari petunjuk lain. Itu plester di pipinya kelihatannya seperti bekas luka bakar. Oh, maksudku itu... boneka Squid Game kelihatan mencurigakan sekali. Bisa jelaskan ini? Aku bukan pembunuhnya. Aku sedang sibuk menembak laser ke bungaku waktu Cappuccina datang. Dia punya jerawat besar di pipinya. Dia minta tolong. Aku tembak jerawatnya dengan laser sampai pecah. Nanahnya muncrat ke bajuku. Menjijikan sekali. Tapi perawatanku berhasil. Yang tersisa di pipinya cuma bekas luka bakar kecil. Jadi aku tutup pakai plester. Nah, lukanya akan sembuh dalam waktu singkat. Dia kelihatan lega dan pergi sambil tersenyum. Sumpah, aku tak bohong. Lihat bajuku masih ada bekas nanahnya. Itu menjijikan. Kalian dengar itu? Sepertinya ada suara ponsel berderi. Bukan punyaku. Bukan punyaku juga. Sepertinya itu ponsel Cappuccina. Halo, kenapa ponsel Cappuccina ada padamu? Aku bukan pembunuhnya. Aku bisa jelaskan semuanya. Tunggu, ini yang sebenarnya terjadi. Aku lagi dengerin lagu baru bandku. Lagunya keren, bikin aku menari. Aku minta balerina Cappuccina mendengarkannya juga. Dan dia suka, kami mulai menari bersama. Tapi dia menari terlalu heboh dan akhirnya Cappuccinanya tumpah ke aku. Ponselku jatuh dan rusak. Aku kesakitan sekali. Cappuccina merasa bersalah.
Jadi dia ambil tali dari sepatunya. Dia gunakan itu sebagai perban di tanganku. Aku langsung merasa lebih baik. Lalu Cappuccina memberikan ponselnya padaku. Aku senang sekali. Lalu kami berpelukan. Sumpah, begitu kejadiannya. Nih, perbannya masih ada di tanganku. Biar aku cek sepatunya. Talinya tak ada di sana. Seperti yang Rumi bilang, Rumi tak bersalah. Tuh kan, sudah kubilang bukan aku pembunuhnya. Aku mau cari lebih banyak petunjuk di sekitar tubuhnya. Ada sesuatu di bawah roknya. Kelihatannya seperti potongan kertas kado. Aku harus cari kado yang cocok dengan potongan ini. Ting, sini bantu aku cari yang sama. Itu dia. Kotaknya juga sobek. Ada sesuatu berdetak di dalamnya. Ayo kita lihat ini dari siapa. Aku buka ya. Kira-kira apa isinya? Coba kita lihat. Isinya adalah bom. Waktunya tinggal sedikit. Oh tidak, semua orang panik. Mereka dalam bahaya. Kita harus mainkan musik sedih untuk nasib kita. Ini dari Bombardino Crocodilo. Jadi kita harus hadapi dia. Kamu pembunuhnya? Bom ini tak berbahaya. Aku isi banyak konfeti di dalamnya. Aku bungkus dalam kotak supaya bisa jadi hadiah untuk balerina Cappuccina. Tiba-tiba Cappuccina datang. Dia mau buka hadiahnya. Tapi aku hentikan dia. Jarinya berdarah. Aku panik. Aku tak sengaja membuatnya terluka. Begitu ceritanya. Kita harus cek buktinya. Ayo lihat apakah ada luka di jarinya. Nah, benar. Berarti krokodilo jujur. Ku bilang juga apa? Tapi sepertinya bomnya akan meledak. Oh, tidak. Bomnya akan meledak sebentar lagi. Ternyata isinya cuma konfeti. Aku harus terus mencari. Aku akan cari lebih banyak petunjuk. Ini terlihat seperti serpihan kayu di sepatunya. Aku akan cabut pakai pinset. Kayu ini terlihat familiar. Aku harus periksa semua orang untuk mencari yang cocok. Bukan krokodilo, bukan Rumi. Aduh, aku gugup sekali. Pemukulku harus kusembunyikan di tas Espressiona. Bukan Assassino juga. Jelas bukan Tralalelo. Tunggu, tongkat pemukul di tasmu. Ini cocok dengan serpihan kayunya. Itu bukan punyaku. Dia pembunuhnya. Untuk apa aku punya tongkat pemukul? Tunggu, di sini tertulis milik Tuntung Sahur. Aduh. Oke, aku ketahuan. Aku akan memukulmu. Berhenti, dia tak bersalah. Aku punya videonya. Semuanya, lihat ini. Hai teman-teman, aku di sini dengan balerina Cappuccina. Lihat ini, aku akan pamer trik pemukulku. Ups, aku tak sengaja memukul kakinya. Lihat, Cappuccina kesakitan sekali. Lihat, ini cuma kecelakaan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Kembalikan pemukulku. Aku mau cari petunjuk lain. Apa ini? Ada gigi busuk. Ini gigi hiu. Itu milik Tralalelo Tralala. Kenapa dia sembunyi? Hei, katakan yang sejujurnya. Aku bisa jelaskan. Sumpah, aku tak membunuh Cappuccina. Di pesta pernikahan, aku ingin sekali makan kue raksasa itu. Tapi tiba-tiba, gigiku sakit sekali. Cappuccina datang dan tanya aku kenapa. Jadi aku tunjukkan gigiku. Sudah busuk sekali. Cappuccina berpikir cara mencabut gigi itu. Dia ambil benang di rok tutunya. Dia lilitkan benang itu ke gigiku yang busuk dan dia tarik. Aku gugup sekali karena takut sekali. Tapi dia berhasil. Menjijikan sekali. Tapi aku lega. Gigiku tak sakit lagi. Sumpah, begitu kejadiannya. Wednesday mau pergi kemana? Aku mau periksa kuenya. Oke, ada bekas gigitan. Jadi Tralalelo tidak berbohong. Aku periksa tangan Cappuccina juga. Tak ada bekas gigitan. Tralalelo bukan pembunuhnya. Sudah kubilang, aku tak bersalah. Sepertinya penyelidikan harus dilanjutkan. Wednesday tak bisa melakukannya sendirian lagi. Jadi semua harus bantu. Mungkin ada sesuatu di tirai. Oh, lihat. Ada bintang ninja di kamera. Kamu benar. Ya ampun. Semua orang menuduh Assassino Cappuccino karena dia satu-satunya ninja. Berhenti. Aku bisa jelaskan.
Balerina Cappuccina waktu itu lagi memperbaiki bunga untuk pernikahan kami. Tiba-tiba ada banyak tawon berterbangan. Dia coba mengusirnya, tapi mereka terus datang. Jadi aku bantu. Aku mulai melempar bintang ninja, tapi tak sengaja kena kameranya. Untung tawonnya pergi. Ya, satu tawon menyengat bokongku. Tapi tak apa-apa, yang penting Cappuccina selamat dan senang. Sumpah, begitu kejadiannya, kalian bisa lihat bekas sengatannya di bokongku. Asesino tak bohong. Dia tak bersalah. Tapi, siapa pembunuhnya? Tunggu sebentar, bagaimana dengan Wednesday? Wednesday pasti pembunuhnya. Semua orang sekarang menuduhnya. Sayangku, aku tak percaya kamu meninggal. Hah? Kenapa ada tirai? Cappuccina ternyata masih hidup. Asesino dan Cappuccina cuma pura-pura selama ini. Semua karakter jadi bingung. Ayo semuanya, mari membungkuk. Kita semua sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi ini cuma sandiwara. Oh, Wednesday tak senang dengan ini. Apakah itu pisau? Oh, tidak. Dia akan lempar ke Cappuccina. Dagger! Apakah pisau yang kena Asesino? Asesino kelihatannya terluka. Semua orang kaget. Asesino benar-benar kena pisau. Suamiku, kenapa kamu melakukan ini? Ini balasan karena kalian mengerjaiku. Para hantrik sedang tampil di atas panggung. I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Rumi datang. Lihat, dia akan melompat dari pesawat. Dan dia benar-benar terjun dari langit. We're going up, 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 it's our moment. Penonton terpukau. Hantrik memang luar biasa. Tapi ada yang tidak beres. Oh tidak, Rumi jatuh. Penonton panik dan berlari ketakutan. Rumi kenapa? Aku akan cari petunjuk di tubuh Rumi. Ada huruf W di dahinya. W artinya Wednesday. Pasti Wednesday pelakunya. Jangan mendekat. Kalau begitu kita pakai magnet raksasa ini saja. Hei, itu punya aku. Kami akan ambil pedangmu. Hampir kena aku. Ups, maaf. Aku akan menangkap Wednesday. Tidak semudah itu. Baiklah, akan kujelaskan. Aku sedang berduel pedang dengan Thing. Dan akhirnya aku menang. Aku mau menusuknya. Tapi tiba-tiba ada pedang yang menghalangiku. Pedang Rumi. Lalu gantian, aku berduel melawan Rumi. Aku terlalu hebat. Aku berhasil menangkapnya dan menulis huruf W di dahinya dengan lipstik. Biar aku coba hapus. Benar, ini lipstik. Sudah kubilang, aku jujur. Oke, kamu bukan pembunuhnya. Lidah Rumi menjulur keluar. Sepertinya aku harus memeriksanya. Ini tindikan Barbie. Berarti pasti punya Barbie. Kamu pembunuhnya. Tidak, bukan aku. Tapi Barbie malah kabur. Aku bisa menangkapnya dengan pisau ninjaku. Barbie menginjak pisaunya dan jatuh. Berhenti, bukan aku pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi, boneka Squid Game sedang menjelaskan peraturan barunya. Dilarang pakai grill gigi. Tapi, Wednesday punya grill, jadi dia harus mencopotnya. Lalu giliran Rumi, dilarang bertato atau tindikan. Jadi, Rumi menyerahkan semua tindiknya dan dia sedih. Aku menunggunya di bawah pohon, sedikit mencurigakan. Aku minta dia mengikutiku. Kami harus bersembunyi, karena aku punya alat tindik. Dia tertarik. Jadi aku menindik telinganya. Hasilnya cantik sekali. Aku juga kasih tindik lidah berbentuk logo Barbie. Begitu ceritanya. Dia juga menato telapak kakiku dengan tulisan Hantrik. Lihat, tatonya masih ada. Aku berkata jujur. Baiklah, sepertinya Barbie bukan pelakunya. Aku akan cari tahu pembunuh Rumi. Kalau aku menyentuhnya, aku bisa dapat penglihatan. Berhasil. Aku lihat Mira memegang pedang. Dia menusuk Rumi. Aku tahu pelakunya. Aku tahu pelakunya. Mira pembunuhnya. Aku? Ketegangan memuncak. Siapa yang akan menyerah duluan?
Oke, baiklah. Biar ku jelaskan. Semua Huntrix sedang menyeberangi jembatan kaca. Zoe dan Rumi di depan. Dan tiba-tiba Rumi mendorong Zoe. Aku kaget sekali. Lalu mata Rumi berubah jadi emas. Dan ternyata Rumi palsu. Dia Rumi iblis. Rumi asli masih di belakangku dan belum menyeberang. Jadi aku langsung menusuk si Rumi palsu. Dan dengan begitu, dia menghilang. Tunjukkan tempatmu menusuknya. Di sini, benar, ada konfeti di lantai. Tuh kan, aku tak berbohong. Aku bukan pembunuhnya. Aku akan memindai tubuh Rumi untuk petunjuk lain. Apa itu di mulutnya? Seperti tali. Oh, ternyata gelang. Lihat, ada tulisan Jinu dengan gambar hati. Itu dia, Jinu. Lagunya begitu asyik sampai semua orang ikut menari. Keren banget. Minggir, berhenti menari. Aduh, lebih baik begini. Kenapa kamu memukulku? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, aku bisa jelaskan. Rumi sedang menungguku. Lalu api muncul, tapi itu cuma aku. Kami diam-diam berpacaran, dan akhirnya kami bisa bertemu lagi. Aku beri dia gelang ini sebagai bukti cintaku. Dia senang banget. Menurutnya gelangnya bagus, tapi tiba-tiba Zoe datang. Rumi panik, dan dia mendorongku. Aku jatuh ke dinding sampai riasanku menempel di sana. Rumi buru-buru menelan gelang ini supaya Zoe tidak tahu. Lihat, bekas riasanku masih ada di tembok. Kami tak percaya. Biar ku dorong lagi ke tembok untuk membuktikannya. Aduh, cocok. Berarti Jinu berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Iblis Jinu itu musuh kita. Serang dia. Mereka sedang sibuk. Aku akan terus mencari petunjuk. Apa ini? Rumi sedang mendengarkan musik. Earphone-nya penuh kotoran telinga. Dan ini terhubung ke ponsel Zoe. Berikan padaku. Hey, oh, kamu mau dengar lagu kami juga ya? Oh, tidak. Rumi berubah jadi iblis. Rune di tubuhnya muncul lagi. Matanya jadi emas. Oh, tidak. Kembalikan ponselku. Dia harus terus mendengar lagu Huntrix atau dia akan berubah jadi iblis. Tandanya mulai hilang. Nah, dia kembali normal. Jadi kamu pembunuhnya? Tidak, aku bisa jelaskan semuanya. Suatu hari aku lihat Rumi menangis. Tubuhnya penuh rune iblis. Aku harus menemukan cara untuk menolong temanku. Kami akan bernyanyi bersama. Aku beri dia mikrofon lalu kami menyanyi. Tiba-tiba runenya hilang. Tapi aku berspin. Ups, mikrofonnya kena ingus. Jadi aku buang saja. Tapi karena berhenti nyanyi, runenya muncul lagi. Oh, tidak. Jadi aku beri ponselku biar dia terus dengar lagu Huntrix. Langsung berhasil. Runenya hilang, matanya kembali normal. Lagu kami memang penyelamat. Dia normal kembali. Mari kita cek tempat sampah. Ini dia, mikrofon penuh ingus. Sudah kubilang, aku tak bohong. Mereka masih harus menemukan petunjuk. Tunggu, apa itu? Ini kelihatannya segelas mie instan. Biar kulihat lebih dekat. Ayo lihat isinya. Mie berwarna hitam. Dan ada wajah Squid Game Boy di gelasnya. Ini pasti miliknya. Bisa jelaskan? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, sumpah bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang lapar waktu Rumi datang. Dia tunjukkan mie gelasnya. Akhirnya ada makanan, tapi ternyata itu cuma mie biasa. Jadi aku tambahkan sedikit oli mesin. Aku tambahkan juga paku dan baut. Lalu aku ganti foto Rumi dengan fotoku. Karena sekarang mie-nya punyaku. Rasanya enak. Tapi Rumi malah menatapku aneh. Jadi aku tawarkan padanya kalau dia mau. Tapi sepertinya dia tidak memakannya sama sekali. Lihat, foto Rumi yang asli masih ada di gelas ini. Oh, berarti dia jujur, bukan dia pelakunya. Aku akan lepas tanganku untuk mencari petunjuk lain. Wow, tangan boneka Squid Game bisa bergerak seperti Thing-nya Wednesday yang mulai memeriksa tubuh Rumi. Lihat, Ting jatuh cinta. Tapi tangan boneka Squid Game tak tertarik padanya. Dia hanya fokus menyelidiki.
Tangannya menunjuk ke arah sepatu Rumi. Ayo lihat apa yang dia temukan. Sepatu Rumi terlihat aneh. Ini seperti sepatu balerina cappuccina. Tunggu, aku bisa jelaskan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Aku dan Rumi sedang menari bersama. Lalu aku berputar terlalu cepat dan jatuh. Rumi merasa kasihan padaku. Kakiku sakit sekali. Saat dia melepas sepatuku, ternyata kakiku penuh lendir menjijikan. Rumi merasa jijik, jadi dia memberiku sepatu bot baru. Aku senang sekali, tapi dia tiba-tiba menekan kepalaku. Lalu aku sadar kalau dia mau menuangkan cappuccinoku ke dalam sepatu bot itu. Lalu dia tambahkan pancake, krim kocok, dan strawberry. Aku jadi lapar. Jadi aku celupkan kakiku ke sepatu bot itu. Rasanya nyaman. Kakiku penuh dengan krim kocok. Setelah itu, Rumi memberiku sepatunya dan kuberikan sepatuku untuknya. Kami bertukar sepatu. Sepatu botnya nyaman, lalu kami saling tos. Lihat, aku memakai sepatu milik Rumi. Ya jujur, aku tak mungkin membunuh Rumi. Dia sudah menolongku. Oh tidak, mereka masih belum menemukan pembunuh Rumi. Semua orang jadi sedih. Tunggu, ada pengantar pizza. Akhirnya kamu datang. Pizza memang yang terbaik. Mungkin aroma pizza bisa membangunkan Rumi. Berhasil, Rumi hidup lagi. Ternyata dia cuma lapar. Yang dia butuhkan cuma sepotong pizza. Ya, jelas. Siapa sih yang tak suka pizza? Semua orang bersenang-senang di pesta. Tapi sepertinya Bobby menyadari ada yang aneh. Apa itu? Aku harus terus makan. Oh tidak, aku harus latihan lebih keras. Guima semakin mendekat. Oh tidak, Guima datang tanpa diundang. Mereka bernyanyi untuk menunjukkan kekuatan mereka. Sepertinya berhasil, Guima mulai menghilang. Hore, kita berhasil. Hah? Kenapa Jinu tiba-tiba pingsan di lantai? Oke Zoe, pasang kameranya. Aku akan masukkan ke mulut Jinu. Ini dia kameranya. Harus dimasukkan cukup dalam. Oh tidak, perut Jinu sangat kotor. Tunggu, ada benda aneh di dalamnya? Sepertinya aku lihat cincin di perutnya. Mirip seperti cincinmu, Rumi. Oh, berhenti menatapku seperti itu. Ada alasan kenapa aku pakai cincin ini. Jadi, aku dan Jinu sedang berkencan, tapi dia terlihat mencurigakan. Ternyata, dia punya cincin. Dia masukkan ke dalam es krim untuk melamarku. Aku tak tahu apa-apa saat dia memberiku es krim itu. Aku hanya senang bisa makan es krim favoritku. Rasanya enak sekali. Karena merasa tak enak, aku tawari Jinu. Aku tak sengaja menyuapinya dengan cincin. Ketika dia sadar cincinnya tertelan, semuanya sudah terlambat. Cincinnya ada di perutnya. Lalu, bagaimana dia bisa melamarku? Dia punya solusinya. Dia ambil permen cincin dari stan es krim untuk menggantikan cincin yang asli. Tentu saja aku terima, dan akhirnya kami bertunangan. Lihat, ini foto pertunangan kami. Oh, kamu bertunangan. Selamat ya. Ada petunjuk apa lagi? Oh, Derpy. Aku ingat sesuatu. Anak baik, Derpy. Boneka Derpy punya kamera di matanya. Kita bisa colokkan USB ini ke laptop. Baiklah, ayo kita lihat. Mira menusuk perut Jinu. Oh tidak, Mira, kamu pembunuhnya. Aku? Tenang, teman-teman. Ayo putar ulang. Lihat itu, aku cuma sedang menari dan sibuk sendiri, lalu Jinu menunjukkan sesuatu padaku. Itu pasangan Miromabi, dan aku tak suka. Jadi aku mengeluarkan pedangku, dan aku potong kepalanya. Ternyata itu hanya kepala manekin. Jinu yang asli masih hidup. Lihat, ini kepala manekin yang terpotong. Baiklah, aku percaya kamu. Aku butuh cara lain untuk mencari petunjuk. Benar, coba balikkan tubuhnya. Ada bekas telapak tangan merah di punggungnya. Astaga, ini petunjuk besar. Zoe, tanganmu. Tak ada bekas merah. Di sini juga tak ada. Tak ada bekas merah. Aha, tanganmu ada bekas merahnya, baby saja. Boleh aku jelaskan? Jadi, aku dan Jinu melakukan tantangan minum saus pedas. Yang habis duluan, pemenangnya.
Jinu mungkin kalah. Aku jago dalam permainan ini. Banyak saus menetes ke tanganku karena aku minum terlalu banyak. Lalu Jinu mulai tersedak. Jadi aku menepuk punggungnya. Makanya ada bekas tangan merah di situ. Biar ku cicipi bekasnya untuk mengeceknya. Kan sudah kubilang. Aku akan cari petunjuk di tubuh Jinu. Aha, ketemu. Coba aku tarik keluar. Ini terlihat seperti makanan. Ini mie dengan bumbu hijau. Cuma ada satu orang yang suka makanan seperti ini. Zoe sedang makan mie yang sama. Enak sekali. Hah? Ada apa? Oh, bukan aku pelakunya. Begini ceritanya. Kami sedang lomba mie. Hadiahnya 1 porsi besar mie. Kami harus menggulung mie dengan sumpit lewat mulut poster kami. Aku jelas menang. Dan Jinu panik karena dia akan kalah. Dia lihat sumpitku sudah penuh dengan banyak mie. Jadi dia panik dan malah memakan mie-nya sendiri. Tapi itu curang. Dan aku hampir selesai. Dan aku menang. Blah, semua mie ini milikku. Jinu sangat kesal. Sayang sekali dia kalah. Jadi begitulah kejadiannya. Itu masuk akal. Sekarang biarkan aku menikmati mie-nya. Aku akan cari petunjuk lain di tubuh Jinu. Apa ini? Plester jerawat di wajahnya. Wajah Zoe bersih. Wajah Mira bersih. Bobby juga. Baby saja. Abby juga bersih. Romance, bagaimana denganmu? Kenapa denganku? Kamu punya plester jerawat yang sama di wajahmu. Tenang, aku akan ceritakan apa yang terjadi. Derpy muncul di ruang tamu membawa kartu undangan. Jinu membukanya, dan ternyata itu undangan untuk berkencan dengan Rumi. Tapi saat dia melihat ke cermin, wajahnya penuh jerawat. Dan aku datang untuk menolongnya. Aku memutuskan untuk mendandaninya. Aku coba pencet jerawatnya. Banyak sekali isinya. Jadi aku mencari solusi lain. Plester jerawat andalanku. Bentuknya juga lucu seperti hati. Ini adalah senjata rahasiaku. Jinu puas dengan wajahnya dan siap pergi berkencan. Lihat, ini plester jerawat yang kupakai. Kembar! Oke, sepertinya Romance berkata jujur. Ada suara ponsel berdering, dan suaranya dari perut Jinu. Minggir, tarik ponselnya keluar dengan magnet raksasa. Geser di atas perutnya, tarik ke atas sampai keluar dari tenggorokannya. Itu foto Jinu dan Rumi sedang berkencan. Rumi, bisa jelaskan? Apa? Aku tak tahu siapa yang mengambil fotonya. Oh tidak, bagaimana ini? Tunggu, aku yang mengambil foto itu. Begini ceritanya. Aku sedang lewat, lalu aku melihat Jinu dan Rumi bergandengan tangan. Jadi aku mulai memotret mereka. Aku ingin mengunggahnya ke internet. Tapi Jinu menghentikanku. Dia minta aku hapus fotonya. Aku tak mau, karena foto itu bisa menarik banyak penggemar. Tapi Jinu mengambil ponselku. Lalu dia menelannya. Dia bilang ponselku tak akan kembali. Jadi itulah sebabnya ponsel ini ada di perut Jinu. Baiklah, aku percaya kamu. Aku akan cari petunjuk lagi. Ada dumbbell di tangan Jinu, ini terlihat familiar. Di sana. Abby sedang mengangkat dumbbell yang sama. Abby, kamu pembunuhnya? Tunggu, biar ku tunjukkan otot perutku dulu. Wow! Ya ampun, popcorn keluar dari mata Zoe dan Mira. Mereka jatuh cinta. Cukup, kalian berdua. Jangan alihkan perhatian kami dengan otot, Abby. Jelaskan sekarang. Tentu. Begini ceritanya. Jadi aku sedang mengangkat dumbbell di gym. Lalu Jinu datang. Dia mengejekku karena mengangkat beban. Jadi aku suruh dia coba. Tentu saja dia gagal. Dia bahkan tak bisa mengangkat dumbbell itu 1 inci dari lantai. Tapi dia terus mencoba. Aku jadi kasihan. Jadi aku semangati dia. Aku tempel foto Rumi di dumbbell. Biar dia punya tenaga untuk mengangkatnya. Saat dia hampir menyerah, aku berikan dumbbell Rumi itu. Foto Rumi bikin dia semangat. Dia bisa mengangkat dumbbellnya dengan mudah. Lihat, ada foto Rumi di dumbbell ini. Oh, menggemaskan sekali. Pindah tubuh Jinu sekali lagi, mungkin ada sesuatu yang lain. Ada goresan di pergelangan tangannya. Cuma cakar tajam yang bisa melakukannya.
Aku mau sembunyi. Dia kemana? Tolong jangan pukul aku. Itu dia, tangkap dia. Sini kamu, Derpy. No! Ini buang-buang waktu. Derpy sini, pus. Aku mau bulu. Berikan. Hah? Bisa jelaskan kenapa kamu mencakar Jinu? Oh, oke. Aku lihat Jinu punya gulungan benang. Aku ingin memainkannya. Jadi Jinu mulai menggodaku. Aku terlalu semangat. Sampai tak sadar aku mencakar Jinu. Lihat, ini gulungan benang yang dia berikan padaku. Oh, berarti Derpy berkata, jujur. Kan sudah kubilang. Kita belum menemukan pembunuh Jinu, hah? Aku cuma mau minum soda pop favoritku. Susah sekali mengambilnya dengan cakarku. Derpy, boleh minta soda pop ini? Aku punya ide, guys. Jinu suka soda pop. Aku akan coba berikan ini. Aku harap ini berhasil. Jinu masih hidup. Ternyata dia cuma butuh soda pop. Ini enak banget. Jinu, kamu hidup. Guru jahat sedang membagikan nilai ujian. Kamu pantas mendapatkan nilai F yang besar dan jelek. Siku tubuhku terlihat sangat gugup. Dan untuk kamu, iblis Jinu, ibu mau minum soda pop kamu dulu. Jangan, itu minumanku. Selamat datang di tim nilai F. Giliranku. Ini nilaimu, A+. Tunggu, serius? Aku dapat A+? Sebentar, sepertinya ada yang tidak beres. Guru jahat ada di lantai. Teman-teman, aku rasa guru jahat sudah mati. Siapa yang membunuh guru jahat? Pasti ada sesuatu di sini. Apa itu? Aku akan coba menariknya. Wah, ini rambut ungu yang sangat panjang. Aku akan menyelidiki rambut ini milik siapa. Pastinya bukan milik Mario dan Freddy. Dan bukan milik Jinu juga. Rumi, kepangan ini cocok dengan rambutmu. Aku bisa jelaskan. Ini tak seperti yang kalian kira. Tolong dengarkan aku. Aku sedang di kelas menyisir rambutku. Guru jahat menatap rambutku dengan tatapan iri. Guru jahat perlahan menghilang dari kursinya. Lalu dia muncul tepat di belakangku. Dia bilang dilarang punya rambut panjang di kelasnya. Aku ketakutan. Ada gunting besar di tangannya. Dia mau memotong rambutku. Dia memotong kepanganku. Lebih parah lagi, dia memakan rambutku, makanya ada rambutku di mulutnya. Biar ku buktikan. Lihat, kepanganku ini palsu karena yang asli sudah hilang. Ya, ini terlihat seperti selang. Dia berkata jujur. Semua orang bertengkar tentang siapa tersangkanya. Sementara itu, Wednesday merasakan sesuatu yang aneh. Aku dapat penglihatan. Aku melihat guru jahat dan si rusa. Dia menyerang guru jahat dari belakang. Teman-teman, si rusa pembunuhnya. Aku tak akan pernah menyakitinya. Tunggu, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku sebenarnya sedang mengikir kukuku di kelas. Sementara guru jahat menikmati semangkuk permen mata miliknya. Dia memakannya dengan sangat senang. Tapi tiba-tiba, dia mulai tersedak. Dia meminta bantuanku. Aku panik, tapi aku coba bantu mendorong permennya keluar. Dorong! Dorong! Terus dorong! Akhirnya, dia memuntahkan permen mata itu. Dia merasa lega. Tapi kukuku terlalu panjang saat aku mencoba menolongnya sampai seragamnya rusak. Dia sangat marah karena itu, jadi dia mengeluarkan senjata. Dia mulai menggerinda kukuku. Itu sangat menyakitkan. Lihat, kukuku rusak karena dia menggerindanya. Benar, ini membuktikan si rusa berkata jujur. Ayo kita cari petunjuk lainnya. Kukuku. Mari kita balikkan badan guru jahat. Wah, apa itu? Coba aku lihat, kelihatannya seperti anak panah. Itu milikku. Aku mencarinya kemana-mana.
Apa kalian semua pikir aku pembunuhnya? Kalau begitu, jelaskan. Baik, ini yang sebenarnya terjadi. Aku sedang latihan memanah, dan targetku adalah apel di atas kepala si kutu buku. Aku melepaskan anak panah ke arahnya. Dia sangat ketakutan, tapi bidikanku bagus, dan apelnya kena. Lalu aku melihat hal lain. Si guru jahat sedang olahraga, tapi pantatnya terlihat seperti apel. Dan kalian tahu aku suka menembak apel. Tapi aku langsung mengendalikan pikiranku dari khayalan itu. Aku ganti ujung tajam anak panahku dengan alat pengisap ini. Lalu aku membidik dan menembak pantat si guru jahat. Dia sangat terkejut, lalu dia marah. Dia menghampiriku dengan tatapan jahat di matanya. Dan parahnya lagi, dia menyita busurku. Aku sangat sedih. Itu busur kesayanganku. Kalian semua pikir aku pembunuhnya? Lihat, anak panah ini punya alat pengisap. Aku berkata jujur. Sekarang menjauhlah dari hadapanku. Saatnya mencari petunjuk. Pasti ada sesuatu yang muncul. Aha, apa ini? Ada simbol rune iblis di lengan guru jahat. Jinu pelakunya. Tunggu, aku tidak melakukan apapun. Aku sangat kecewa padamu, Jinu. Aku tidak bersalah. Aku bisa membuktikannya. Aku sedang melakukan sesi temu penggemar. Semua orang minta tanda tanganku di poster mereka. Aku menggambar tanda hati milikku. Seorang penggemar bahkan pingsan karena terlalu bahagia. Kemudian semakin banyak yang datang. Dan ada yang ingin berfoto. Tiba-tiba, guru jahat datang. Kupikir dia akan marah, tapi ternyata dia juga ingin tanda tanganku. Tentu saja aku berikan. Dia terlihat sangat senang. Dia bahkan minta simbol rune iblis di lengannya. Makanya simbol itu ada di sana. Aku tak tahu kalau dia penggemarku, jadi aku gugup. Dia hendak pergi dan hampir lupa dengan posternya. Lalu dia memberiku ciuman jauh. Aku tidak bohong. Lihat, ini posternya dengan tanda tanganku, kan? Aku bilang aku tidak bersalah. Ada pertarungan menari yang sedang terjadi. Wednesday melihat sebuah kotak pizza di meja guru jahat. Pizza ini milik Freddy. Semuanya, Freddy pasti pelakunya. Apa? Bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang ada di kelas saat guru jahat mengajar matematika. Aku tak bisa konsentrasi karena lapar. Jadi, aku keluarkan pizza spesialku. Tiba-tiba, guru jahat mencium bau pizza. Dia melihatku makan pizza. Aku bersemangat mau makan, tapi dia muncul di belakangku dan mencoba merebut pizzaku. Aku melawan, tapi dia sangat kuat. Aku tahu giginya tidak akan bisa memakan pizza itu. Dia menggigit baut, giginya copot. Aku beritahu dia, tapi dia jadi marah. Dia ingin memukulku. Jadi, aku mengambil keju mozzarella dari pizza dan memberikannya kepadanya. Awalnya dia bingung dan berhasil, giginya kembali. Dia puas, jadi dia tidak menyakitiku lagi. Lega sekali. Aku bisa menunjukkannya. Lihat. Biar aku lihat lebih dekat. Aku akan mengintip ke dalam mulut guru jahat. Di mana gigi palsunya? Itu dia, terbuat dari keju. Boleh aku memakannya? Tidak, Mario. Itu menjijikan. Nyam. Ew, itu sangat menjijikan. Apa? Itu cuma keju. Aku akan periksa tubuh guru jahat untuk petunjuk lain. Lihat, kakinya jorok. Penuh lendir hitam dan jejaknya mengarah ke boneka Squid Game. Tidak, aku bukan robot pembunuh. Aku akan jelaskan semuanya. Guru jahat sedang memotong kuku kakinya. Sementara itu, aku sakit dan ingusan. Aku tak tahan dan aku bersin. Dia terkejut karena suara kerasku. Lalu, aku bersin lagi. Kali ini, ingusku jatuh ke kaki si guru jahat. Tapi si guru jahat berniat membalas dendam. Dia lompat sangat tinggi, lalu menghantamkan kaki kotornya ke kertas ujianku. Dia terus menginjak-injak kertas ujianku sampai rusak. Sekarang dia sudah puas dengan dendamnya.
Aku akhirnya tak bisa menyelesaikan ujianku. Akan kutunjukkan buktinya kalau aku tidak bohong. Ini kertas ujianku, penuh ingus dari kaki guru jahat. Di mana lagi aku bisa menemukan petunjuk? Tunggu, apa ini? Ini teh guru jahat. Ada sesuatu di dalamnya. Biar aku ambil. Wah, ini kepala boneka Barbie. Barbie, cuma kamu yang bisa melakukan ini. Tidak, bukan aku. Dengarkan aku bisa jelaskan. Guru jahat sedang minum teh favoritnya, tapi dia tak suka daun tehnya. Dia langsung memuntahkannya, itu pahit, dan dia membencinya. Tehnya penuh daun. Pasti ada cara minum teh tanpa memakan daunnya. Dan saat itulah dia melihatku. Aku sedang main boneka milikku. Dia tertarik. Aku sangat takut saat dia menghampiriku dan berkata ingin mengambil bonekaku. Aku tak punya pilihan selain memberikannya. Dia kembali ke kursinya, dan kukira dia akan bermain dengannya. Tapi tiba-tiba dia cabut kepala bonekaku. Aku sangat terkejut. Dia ambil semua daun dari tehnya dan memasukkannya ke dalam kepala bonekaku. Boneka yang malang, pasti dia kesakitan. Aku cuma bisa menangis. Dia celupkan kepala bonekaku ke dalam gelas untuk membuat teh. Guru jahat bisa membuat teh baru tanpa daun teh. Dan dia lebih menyukainya daripada sebelumnya. Tapi aku sangat sedih, kepalanya hilang. Tunggu, semuanya. Baik, pertunjukan selesai. Dia berkata jujur. Ayo semuanya beri Barbie pelukan hangat. Aku akan masukkan kamera ke dalam mulut guru jahat. Apakah berhasil, kutu buku? Ya, kameranya sekarang menuju ke perutnya. Aku menemukan sesuatu. Kelihatannya seperti jamur. Mario, kamu pasti memberikannya pada guru jahat dan meracuninya. Bukan aku bisa jelaskan. Tolong dengarkan aku. Guru jahat sedang membuat roti lapis di mejanya. Dia masukkan banyak sayuran. Tomat dan selada, dan juga banyak daging. Biar lebih enak, dia tambahkan saus tomat. Tapi dia rasa ada yang kurang, dan saat itulah dia melihatku. Aku sedang bermain dengan jamurku. Dia kira ini lezat dan bagian terakhir dari roti lapisnya yang sempurna. Dia tiba-tiba menghampiriku dan mencoba merebut jamurku. Aku tidak mau memberikannya, tapi dia sangat kuat. Akhirnya dia menaruh jamur itu di roti lapisnya. Aku terus memperingatkannya. Itu ide yang buruk. Terlambat, dia sudah menggigitnya. Tubuhnya mulai berubah. Guru jahat membesar karena jamur itu. Dia jadi jauh lebih tinggi dariku. Guru jahat terlihat seperti monster marah. Jadi aku keluarkan jamur mini. Ini akan mengembalikannya jadi normal. Aku tembakkan jamur itu ke mulutnya. Dia berhasil menelannya. Tubuhnya kembali ke ukuran normal. Phew, kukira aku akan mati. Dia sangat marah padaku karena membiarkannya makan jamur itu. Dia lalu memasukkanku ke tempat sampah. Aku yang malang. Tunggu semuanya. Aku melihat jamur mini di perut guru jahat. Sudah kubilang aku berkata jujur. Aku bukan pembunuh.